pertanyaan kan ini tentang Nabi Muhammad yang berkawin, ya kan? Anda klaim ini kelakuan yang buruk, oke? Buruknya di mana? Dan urusan Anda tuh dengan Nabi saya itu apa? Kan dari tadi kan yang dibutuhkan Tuhan. Sekarang kok Aduh, oke. Gini aja. Urusan Anda dengan Nabi itu apa? Oke, ketika kau bilang Nabi itu adalah pedoman hidup dan semua alur hidupnya dan sunnah-sunnahnya itu dijalankan, apakah kau boleh menikahi anakmu yang usia 6 tahun? Dengan sekarang ini? boleh saya jawab? Kamu jangan. Anda nggak adikmu? Siapa ini? Boleh saya jawab? Kamu saya turunkan kalau kamu bukan. Boleh saya jawab sekarang? Tadi abang bilang. Iya. Ya, saya jawab ya. Tadi ada yang nanya, siapa tadi? Boleh nggak aku nikahi adikmu yang masih kecil? Nah, itu pertanyaan kan? Anakmu. Iya, kau kasih nggak? Saya tanya, Ini tunarungu, pernikahan ini orang yang ini. dibatasi usianya itu gimana? Kamu itu naruh. Anakmu. Loh. Iya, anakku. Tunarungu. Saya tanya, yang dibatasi usia menikah itu negara mana? Negara Indonesia, Arab, mana? Hah? Kau orang apa sebenarnya? Orang-orangan sawah atau orang Indonesia? Orang Kau Biawak, orang apa sebenarnya? Orang-orangan sawah? Kayak orang Indonesia. Atau orang-orangan sawah? Orang Indonesia? Di Indonesia itu 18 tahun baru bisa nikah. Oke? Orang Indonesia. Nah, yang kutanya samamu, ketika Nabi Muhammad, tunggu. Ketika Nabi Muhammad itu merupakan rasul, nabi yang junjungan kalian, dan aku pengen mengikuti junjungan itu secara total, oke? Karena aku mengikuti akhlak dan juga apa kelakuannya, ketika juga nanti berwudu dengan air bangke dan juga menikahi usia 6 tahun, apakah aku bisa mendapatkan adikmu atau anak gadismu yang usia 6 tahun biar ku nikahi, biar ku ikutin total itu? Gimana? Bisa nggak? Oke. Baik, saya jawab ya. Oke. Seandainya anak saya dilamar Anda atau dinikahin Anda, keadaan berumur 6 tahun. Kalau saya restuin gimana? Menurut Anda? Boleh nggak? Tunggu saya jawab. Goblok. Astagfirullah ya Gusti. Ada yang Berarti kau kasih tahu, ya, gini. Boleh. Mereka nggak ngerti apa artinya perkawinan, teman-teman. Ya. Halo. Perkawinan dipikir itu bercocok Nggak ada. tanam, pikiran. Sinyal saya. Duran mana tadi Duran? Lo kok malah menghilang si Duran? Lagi pergi Bu, lagi pergi dia tadi izin. Pikiran lo bercocok. Jadi gitu, Ab? tanam, menanam jagung kebun kita. Boleh. Ya. Boleh Perkawinan itu dijelaskan Pak. kesalahannya di mana? Bang Aap, perkawinan itu Kalau antara laki-laki seandainya- dan perempuan itu harus kalau seandainya sepadan ya. dalam Alkitab. Memang Kamu. Nabi Muhammad itu berkawin dengan wanita berumur 6 tahun. Tolong kalau Anda tahu akhlak yang buruk gimana? Tolong dijawab. Ono apik iki lho. Usiane 6 tahun. Daripada di gereja laki-laki sama laki-laki kawin, Apa ya? daripada di gereja laki-laki sama laki-laki kawin. Siapa sih? Amo, siapa nih namanya? Pelan-pelan aja bang, ntar saya aja. Amar Kan boy, amar boy diam. Di gereja Bosan Bu. Diam. Yang buka suara selain Aap, saya dan gue Talam saya turunkan. apa mbak? Wanita sama laki-laki kan? Aap, arek 6 tahun ki aku sik dolanan karet ki lho, sik dolanan bekel. Mbok Saya bilang tak wanita. saya tak paham bahasa Jawa, Dadanya Mbak. aja belum keluar kok kamu bilang wanita ki bontong. Saya tak paham mbak. Bahasa Jawa saya tak paham mbak. Tolong Arek berikan, iki Mbak. botol, usia 6 tahun ki cek dolanan Ya. bekel, cek dolanan karet kan. Ya, orang LGBT LGBT itu terbanyak di mana? Saling
Pulau Garam. Tolong bahasa ini. Dan nggak usah bawa tema baru, Gat. Ini tadi temanya nih belum selesai loh, Gat. Ya. Daripada laki-laki sama laki-laki kawin di gereja. Mana kawin di gereja laki-laki sama laki-laki? Pernikahan terutama di Foto. Kamu jawab, Aaf. itu muslim apa? Kak? Ayo diskusi Banyak yang loh, baik, Pak. janganlah Masa saling nggak tahu? Di luar menghujat. negeri banyak laki-laki yang kawin laki-laki. Jangan melenceng dari tema ini. Nabimu nikahi Yang anak membolehkan penerta. dalam Jawab. agama kan yang Sudah aku jawab, Bu. Aku maunya kan Aaf. tadi kan udah bilang letak buruk akhlaknya di mana. Terus Anda bilang bukan wanita. Sedangkan jenis kelamin itu ada berapa, Kak? jadi gini, ini biar mengukur akhlakmu sebagai manusia yang berakal dan pikiran ini. Jadi kau nanti kalau jadi orang tua atau ada anakmu usia 6 tahun, kau mau menikahin itu ke orang yang udah usia 40-45 tahun? Mau nggak kau? Jawab dulu. Kenapa bang? Kau mau nggak Halo? memberi? Kenapa bang? Kau bertanya bisa Saya ngopi. mau bang, kalau dia nabi bang. Iya. Iya, Ini aku kan soal pengen ngikutin nabimu. Rupanya ya. Pertanyaan di bulan balannya diulang-ulangi. Kamu tuh tunarungu apa ya? Tunarungu kamu. Pertanyaan dari tadi sudah terus bulan baleni. Budek kan ya, dikorek sik kupingmu. Ya, dikorek sik kupingmu. Ini udah 2 tahun kawin, kenapa belum selesai ini hadis? Kalau Memang tentang tidak hadis bakal ini, selesai sampai kiamat. belum baca. Aku baru saat ini baca Gak akan selesai. Bahas di sini ngerti kamu. baca hadis ini halaman ini. Jadi mohon maaf untuk sekarang saya belum bisa. Esok lah kalau mau lagi saya kasih jawabannya. Nah itu kan tenan toh. Sampai Maranatha sampai Tuhan Yesus datang yuk gak ketemu jawab. Ya dekat bro. Nah, dekat bro, kebotolan Di dekat. Maksudnya gini. Malaysia juga bang. Iya, kebotolan kalian pun dekat. Kebotolan kalian pun dekat. Aku sering kejor bro, mana tuh bisa jumpa kan? Lagi ya ilmu kamu itu jangan duduk deket-deket sama orang botol. Kebotolan itu menular loh. Kamu kalau duduk deket-deket sama Bang Aap, nanti kebotolan dia menular. Saya banyak bicara. Ilmu tuh bu macam air bu. Di mana gue tuh di situ udah turun. Juga perlu yang banyak bicara dalam Ilmu tuh begitu macam Ilmu air. Di logika mana itu yang di banyak. situ udah turun. Iblis dibuang karena sombong bu. Padahal dia sudah melihat surga. Yang sudah betul. di surga sudah dibuang bu. Ya nggak boleh Bukan sombong dia ya lagi bang. udah tinggal di dalam surga. Iblis. Tunggu satu-satu. Tunggu ilmu. Kau Iya, kok agak melenceng. Iblis dibuang karena surga. Iblis itu peliharaan Allahmu loh. Allahmu memelihara iblis, mengutus iblis. Setan-setan. Lucifer bro, Lucifer. Kata kue talam. Iblis itu piaraannya Allahmu, ngerti kamu? Steady. Kayak Yesus. Ya semua manusia peliharaan Allah juga. Ada dalilnya. Jadi kapan saya Bang Ab dimualafkan? Gimana saya mau jadi mualaf kalau nggak bisa kau jawab? Pindah ke situ lah bang, dia punya dalil tadi itu. Aku Ini jelaskan. banyak ilmunya bang, nggak bisa sembarangan bang. Apalagi kita belum baca bang. Maaf diam aja. Tunjukkan dalilnya, Mengatakan dia dalilnya belum dan saya membaca hadis tafsir. ini, nanti mau Tafsir. ditanyakan sama Ustadz yang nggak tahu entah kapan besok apa Sudah. lusa, apa 5 tahun lagi. Sekarang berganti Yang tentang ke Allah ilmu menyesatkan ini, tuh kan. yang katanya dari Sudah. Malaysia ini.
Malaysia, sekarang kamu jawab, mengapa nabimu 54 tahun menikahi bocil umur 6 tahun? Sedangkan aku jadi orang. Astagfirullahaladzim. Jawab kok malah menghela nafas. Boleh, Sakit asma. Aku boleh jawab, kok udah dapat terima aja, Bu. Maksudnya ada. Pas. Bos, kau baca. Kamu disuruh Malas jawab aku aja cocok. sakit asma. Apa Sudah, Bu. bukan giliranmu? Nanti aku Maaf. tafsir, kau bilang aku bikin Kamu cerita. jangan sekali-kali buka mic. Tadi aku sudah kasih kesempatan, kamu bilang kamu belum baca hadis ini. Nanti 5 tahun lagi kamu baru mau datang kembali ke Komal ini mau bertanya. Ya, diam, kamu jangan buka mic. Sekarang ganti ke seorang Malaysia ini, ya. Jangan sakit asma kamu kalau ditanya. Belum apa-apa kau sudah kena bengek di Komal. Yang di layar ini apa? Ini yang di layar ini apa? Can your Mereka Kau sudah kau tahu Mereka itu pura-pura dalil kan bodoh aja, Bu. Mereka bicaraan pura-pura antara bodoh. manusia. Malaysia. Sudah kau tahu itu Can you dalil, see in your screen ini bacaan dari dalil Malaysia iki lho. Aduh. Can you see in your screen or you are Pak, boleh DM saya tak? Sudah kau tahu Kalau mau tanya Nabi ini. ilmu dari Malaysia, are you blind? Can you see something in your screen? Apa motomu ra iso delok iki? Yes. Kah, Bapak Parhapur, boleh DM saya tak? Aku kasih jawabannya. Kasih di diam lalu jelaskan. Sudah kau tahu ini dalil Aku sudah bilang. bicaraan antara manusia dan menyampaikan sesuatu. Diam. Kenapa kau percaya? Ini bukan dari Al-Quran. Diam ya. Yang Aap tadi tuna rungu budek diketanyai berkali-kali ora krungu budek kupingi. Yang si orang Malaysia ini tuna netra gak iso waca. Tulisan di layarmu itu loh, kamu nggak bisa baca toh Malaysia, nggak bisa baca Nanya kamu. gimana dalilnya? Baca itu tulisan sak gede-gede gedang di layarmu itu apa? Mbak ini dari tadi kan cari kesalahan umat Islam. Banyak ditanya, banyak yang dicaci. Jadi kemana-mana nggak nyambung jadinya. Tadi Nabimu 54 tahun menikahi anak umur 6 tahun ini ada suatu kesalahan, betul? Betul enggak? Ini adalah suatu kedosaan dan kesalahan, betul? Ini adalah suatu yang salah dan nggak patut dicontoh. Ya Bang enggak? Dari semua Sehingga kisah kalian Nabi. malu, ya enggak? Tapi katanya suri teladan, Bu. Dari kisah Nabi tidak ada nih, Bu, ataupun dari ayat Al-Quran. Ini dalil itu Kisah dari Nabi manusia turun tidak ke manusia. ada. Lah kamu tuh pakai kisah Nabi baca di Aduh. mana? Bapak semua DM saya kalau pengen jawaban. Kita pantun. Kalau Pak Parhapur pengen jawaban boleh DM saya, biasa nanti saya kasih jawabannya. Lah kenapa di DM di sinilah jawab sekarang, nanti keburu masuk angin. Kan udah bilang, Bang. Bang Aap, Saya bisa menjawab apa yang saya tahu. Kalau memang abang memang jadi mualaf, pengen saya. ini adalah mati. Kalau nggak niat nggak usah bilang pengen mualaf lah. Jangan mancing-mancing. Jadi kalau memang dari hati pengen mualaf, yang sudah menikahi bocil ke sini. Paksa lu. saya udah bilang Kalau bisa kau jawab ya saya mualaf. Memaksa Ibu nih. ya Nanya itu kan makanya bukti DM biasa. kalau niat dari hati, Bang. Bapak macam- Parhapur, niat dalam hati. Udah DM saya nanti kasih jawabannya. Kalau pengen mualaf benar adalah Saya DM. Iya, nanti saya DM. cari kesalahan, jangan Sing satu tiba-tiba Oke, bengek, oke. asma, sakit sesak Nanti saya napas. DM. Iya. yang penting niat dalam hati, saya bantu, Bang. Kalau niat dalam nafsu, saya nggak bisa, Bang. Bu, jika Nabi menggauli Aisyah semasa umur 6 tahun, mana ada anak-anaknya, Bu? Kompom mati suatu Memang gak ada budak. anaknya. Tahun itu anak. Memang gak ada anaknya. Ada. Nanya boleh ganti? Mana ada keturunan Aisyah? Apa anaknya? Boleh, yang nanya boleh ganti nggak?
Boleh. Diam dulu kau. Aisyah bukan umur 6 tahun. Diam dulu kau. Kawin, bro. Diam dulu kau. Oke, gini, tunjukkan sama Nanya sekarang kami umat di muslim mana boleh dalil. gantian. Diam dulu kau lapet. Maaf, kamu saya Biarkan dulu turunkan orang, ya. bro. Step. Kamu kalau buka suara sekarang Iya sih, kita Bang. turunkan loh. Sekarang Cakep, kamu Bang. jawab Ini ilmu. Malaysia. Ya, cakap lu, Bang. Nah, tunjukkan dulu sama kami dalil di Quran ataupun hadis yang menunjukkan Aisyah itu punya anak. Bro, kalau aku ada 2 handphone aku tunjuk kok, bro. Di mana? Aku keluar dari live nih kan, bro. Auto keluar. Di juga. mana? Cakep. Bro, masanya dan masuk semasa umur 6 tahun, bro. Bukan. Oke. Kalau kau bilang anak, Yang diturunkan ini. kau bercakap pasal kau tak paham baru kau soal Apa kami yang diturunkan itu Diam dulu kau bukan Diam dulu kau untuk ilmu. ngasih tahu orang Tunjukkan di mana. Diam dulu kau ya. Al-Quran itu buat Nabi. Gini, tadi kau bilang ilmu, kau bilang tadi ya bahwasannya kalau dinikahi umur 6 tahun nggak punya anak. Nah, tunjukkan sama kami, sama aku nih, di mana dalil dan siapa keturunan Nabi Muhammad dari Aisyah? Kalau dari Maria Kipti ada Ibrahim, Oke. tewas umur 8 tahun. Bukan kau, ku tanya Aap, diam dulu kau. masanya kalau Si ilmu ku tanya. masanya kan, bro, kalau aku Kenapa, tak tahu, Bang? Aku kan jawab, aku Bang. searching, bro. Nama anaknya sudah aku tahu kan, tak tahu aku, tapi dia ada anak dengan Aisyah. Siapa nama anak dari Aisyah? Aku bilang kan, Siapa? tak tahu. Ya, Bang. Oke. Memang lah aku sudah searching, bro. Oke, saya jawab. Kalau aku masa kecil pun Boleh aku jawab, Bang? Masa aku sudah 15. Udah berantem dah dulu kalian dua, berantem dulu kalian dua. Aman sudah Biar aku. mualaf aku. Bunuh-bunuhan dulu kalian dua, kan sama-sama beriman kalian. Ya Allah, pelek. Coba. Tikam lah pelek kan. Di mana? Di mana? Di mana dalilnya? Ada dalilnya di mana anaknya? Siapa anak keturunan dari Nabi Muhammad dan Aisyah? Ada, masa tidak ada handphone ku lagi, bro. Ada, kau searching lah, bah. Kau boleh kasih tengok. Ya, siapa? Sebutkan aja keywordnya. Masa kau tidak boleh? Kau boleh kasih tengok kesalahan orang bilang. Masa kelebihannya kau tidak boleh kasih tengok? Insya Allah aku tengok kau, bang. Sudah kan aku jawab tadi. Tunggu, di mana dalilnya? Apakah Aisyah memiliki anak? Apakah Nabi Aisyah, Nabi Muhammad? Ini ya, biar kau tahu ini ya. Ini. Kasih tengok. Bodoh lah batu orang muka, bro. Kalau biarkan Nabi Muhammad kawin sama budak 6 tahun. Kalau kau tengoklah budak-budak kawin sama orang dewasa, takkan kau diam kan? Gila. Ini literasinya ya. Mau dari mana pun sampai ayam berkokok. Pakai Ini, logik. sini kau baca nih. Lampu lah orang muka. Pakai diam. logik. Kau pakai logik, Muhammad botol. sama 6 tahun. Lampu lah pada orang. Itu tak dalilnya. mau situ. Aduh, pakai logik. Itu ada Bukan pakai tertulis di logik, Sahih Bang. Bukhari, di Sahih Muslim. Botol. Mekah tuh zamannya kan, kau tahu kan zaman macam mana dulu? Orang tua Alah, masuk Mekah dari itu luar negara. nanti kau datang di kelasnya Pak Sang, kapan Mekah dibuat? Lampu lah Dan benda tahu kau. dicap-capkan. Wih, Muhammad. Jangan pola di benda, Nabi. jangan pola di benda. Kau tadi tahun. Woi, terlampau lah benda. Iya, memang budak. Di sini benda di Pinang, benda di Pinang. apalagi tidak di sini. Ya, Apa benda di Pinang apa ini? Kau baca ini benda di Pinang. Ini sahih. Nabi menikah. Benda di Pinang. Sudah. Enggak ada. Astaga Tuhan Yesus. Memanglah. Kalau kau bilang Nabi Muhammad ini orang Mongolia, iyalah dari 6 tahun sudah orang menikah. Masa Itu Nabi Muhammad kau baca itu botol. Quraisy kan? Kau bisa baca nggak itu botol? Dia nggak bisa baca itu, ilmu tak sehingga itu nggak bisa baca. Astaga, memang sesuai lah kau dengan perkataan Mungkin Nabi saya naikkan Muhammad dengan ngomongnya Jibril yang ini ya. satu-satu ya. Nggak boleh ngomong bersamaan. Awas kalian kalau ngomong bersamaan saya turunkan. Jibril yang ini ya. Ya, nggak boleh ngomong bersamaan. Awas kalian kalau ngomong bersamaan saya turunkan. Lampu lah buat Nabi Muhammad. Ngomong bersamaan. Ilmu memang sesuai kau dengan ini ya. Oke, aku baca ya, bang. Hai Jibril, aku diutus untuk umat buta huruf
kaum wanita, anak dan orang tua renta yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Nah, baru Oke. Udah, kau bacalah dulu ini. Bisa kau baca nggak ini? Casting balik. Iya, kau bacalah dulu ini. Berapa tahun di situ dinikahi? Iya, kau bacalah dulu ini. Berapa tahun Muhammad menikahi Aisyah? Kau baca ini. Berapa tahun? 6 Kau tahun. baca. 6 tahun. Ya udah, ngapain kau berkilah mengeles kau dari tadi? Lepep. Aduh. Kalah apa kau memang? Bukan Al-Quran nih, Bang. Bukan Al-Quran. Jadi Sahih Bukhari bukan Al-Quran, Sahih Muslim. Kita Nabi juga, Bang. Bukan kisah Nabi. Jadi bukan kisah Nabi yang ada di hadis, yang ada sahihnya. Ya, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari bukan hadis. Aduh, ya udah ngapain kau sholat? Ngapain kau sholat? Mana kan? Ngapain kau sholat? Tulis di sini Yesus bukan Tuhan. Ngapain kau sholat? Ngapain kau sholat? Sholat itu dari hadis. Di mana tertulis? Di mana tertulis di Quran? Ini agak lompat sedikit ya, Bu Sofi. Aduh. Ya, Diam dulu. Bang. ini agak lompat sedikit ya. Ilmu. Kau tadi bilang itu hadis bukan Quran. Tunjukkan di mana di Quran ditulis sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Iya, di Quran. Kalau ada, gua aja ayamku ini. Ini oten-oten ini suka Ada lah, bro. Allah suruh sholat lagi. Di mana? Gila kau. Di mana 5 waktu? 5 waktu di mana? memang tidak Di mana? dikatakan 5 waktu, Bro, kau boleh jelaskan Ya nggak? udah, benda yang semua orang Muhammad, buat kau- sama yang orang tak buat. Muhammad, Kau boleh kau kasih sama kau benda tu, bro. nutupin aib saudaramu yang muslim di bawah kan? Oke. Masa- Si buta huruf ini tadi mengatakan si Muhammad nggak menikah usia 6 tahun. Sementara Sahih Muslim sama Sahih Bukhari menulis kalau Nabi Muhammad menikahi Aisyah usia 6 tahun, menggauli usia 9 tahun. Dia bilang itu bukan dari Quran Muhammad. memang Terus bukan dari Quran, memang dari terus hadis ini. ngapain? Ya udah, Ini hadis. terus Bang. Ini bukan Quran, ini hadis. nggak percaya. Terus nggak percaya cuma dia? begini. Bang, Cuma ulama mengomentar Isyam bin Urwa ini sudah tua ketika dia menyatakan hadis ini. Kemudian hadis ini datang dari Irak 6 tahun Nabi. Hadis datang dari Irak. yang membenci Hadis datang dari Irak. yang Beza berapa tahun cak? maksudnya ini dari Irak, riwayat ini dari Irak, orangnya duduk di Irak. Ya Irak. Irak. Syariat Oke, nak ai- aku tanya sama kau. anak Bukhari, alien, Bukhari asal mana? Saya Bukhari asal mana? Bukhari Imam itu Bukhari. orang di Uzbekistan. Dorang cak. Ya Ini udah. Usuf Urwa ini, Isyam bin Urwa ini kisahnya, ini konon ceritanya dia meriwayatkan hadis ini dalam usianya yang lanjut. Artinya dia sudah pikun. Oke, sudah pikun gitu. Oke, saya Bukhari Kemudian- umur berapa lah meninggal? Usia berapa Kemudian, meninggal? Tahun berapa di Irak Bukhari itu meninggal? ramai Tunggu orang dulu, Syiah tunggu. yang membenci Aisyah. Tunggu kau Muhammad. Nabi Muhammad wafat tahun berapa? Saya tidak 65. pasti. 632 ya. 632. Tunggu, 632. Sahih Bukhari menuliskan hadis tahun berapa? Kau tahu nggak? Beza dalam dua generasi. Bro, 800 tahun Artinya 870. sahabat, Tahu kau dia wafat kemudian kapan? tabiin, kan perlu orang bilang Ini ya. menyebarkan agama. Itulah lama, bro. Menyebarkan agama lagi. Tak Ayat mana-mana Al-Quran problem. cak. Jadi itu Ayat Al-Quran cak turun satu-satu, bro. Itulah lama. Aduh, kau nih, bro. Kau soal orang bilang, aduh, Soal orang bilang tahu aku ayat Quranmu turun satu-satu. Aku juga tahu kalau 8 tahun Itulah ada lama, masanya bro. ketika Nabi Muhammad dipengaruhi oleh setan ketika membacakan ayat-ayat. Ketika dia di Al-Hajj 52 di Kau usah lari-lari. Kau ilmu, kau bisa baca ini nggak? Kau meyakini ini nggak? untuk bisa nikah dan tidak bisa nikah. sebab Aisyah dan Nabi itu bukan jauh betul aja biasanya. Ada nggak dalilnya? Apa? Dalil dalam Alkitab Anda menyatakan berapa umur yang bisa untuk bernikah. Bro, Ai, Uhud, ai, Cak. ketika Orang sudah sana ambil yang balik, ada. ketika sudah haid, Aisyah sudah ketika hidup. sudah haid, ada, Sudah besar sudah di situ. ada. Nah, jadi Aisyah sudah hidup, sudah besar. Tunggu. Muhammad, kalian dua dulu luruskan dulu Muhammad. Gini, bentar kalian dua dulu, bereskan dulu. Usia berapa sebenarnya si Aisyah?
Ini ada 3 hadis ini yang mengatakan Aisyah itu, ini sahih ya. Ada 3 hadis sahih yang mengatakan Nabi Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun. Berkelut dulu kalian. Si ilmu katakan si Aisyah dinikahi udah dewasa katanya Muhammad. Menurutmu bagaimana? Kalian dua dulu. Jadi begini, kalau di 6 tahun itu ditambah 10 tahun menjadi 16 tahun, kemudian 9 tahun menjadi 19 tahun, itu juga ada kesalahannya. Para pengkaji Aku ilmu juga itu tahu mengatakan bahwa Muhammad 6 tahun tambah 20 umur 6 tahun. Gini. dan hidup bersama Aku juga 19 bisa ngomong kayak tahun. gitu. Muhammad, aku juga bisa ngomong gitu. 6 tahun ditambah 20 tahun sama dengan 26 tahun. Ditambah 15 sama dengan 41 tahun. Bisa aku ngomong kayak gitu. Masalahnya sesuai dengan tertulis. Yang tertulis ini apa? Ah, Yang tertulis apa di sini? dalam ayat Ya, Al-Quran pun Yesus tuh bukan Memang Tuhan. benar ini hadis. Kau percaya ke dalam Al-Quran lagi? Apa yang tertulis di sini? Oh, Bagoni. Memang Yang memang tertulis ini di sini, Bang O. akan Dalam hadis Al-Quran begini umurnya. Yesus tuh Akan bukan tetapi Tuhan. hadis itu juga Akan bisa Tuhan dipersoalkan, bukan muktamad, Nah. bukan Al-Quran, melainkan Al-Quran. Al-Quran itu muktamad, tidak bisa dipersoalkan, sedangkan hadis itu bisa dipersoalkan. Sebab Tenang, Cak, bro. hadis itu melalui periwayatan oleh orang manusia, bukan wahyu yang turun. Oh iya. Kalau kau boleh Kalau persoalan wahyu yang turun itu tidak bisa Banyak. dipersoalkan. baik-baik. Ini yang mana yang dari yang tadi Malaysia itu yang mana nih? Yang mana nih Malaysia? Saya. Bawah. Kenapa? Yang bawah nggak ada ilmu. Katanya ilmu tak ini, rupanya nggak ada ilmu pasang. Aduh, kok macam kau syak tuang. Jangan laki dulu, Pak. Coba. Panas. Talam. Bro. Kalau panas, Yuk. kipas sayang, kipas. Ya, umat buta huruf. Sesuai lah memang perkataan Nabi Muhammad sama Jibril bahwasannya Muhammad diutus dengan dengan umat buta huruf. Kau lah itu. Tidak ada hadis itu begitu Nggak berbunyi, Bang. apa-apa. Steady bro, steady. Tidak ada hadis begitu. Bro, dorang ini lagi baik selek bro. Tapi Tidak ada hadis berbunyi begitu, Bang. Kau buat Kalau hadis soal- mungkin. dorang soal kau Baca. terus. Steady. Syak. Kau baca. Apa? Kau baca. Gua riset dulu. Bentar. Bentar. Bu Sofi. Gua Oke. turun bentar ya. Mau cari ayat nih baru disin sama dorang nanti. Begini syak dorang nih. Dorang ulang-ulang tuh sebab kurang. Separuh Udah. dicari, separuh. Orang mau cari ayat. Yang kau kira kau Bang Pen. Aduh. Kau baca nih Muhammad. Kau baca Muhammad. Ada mata-mata aku lah bro. Boleh Kau Pak. bacalah dari atasnya. Udah Kenapa baca. disuruh Udah lihat baca lah. sedikit saja? Baca itu. Umumnya dibaca, baru jelas Udah. kelihatan. Baca. Hai Kenapa? Jibril. Aku diutus untuk umat buta huruf, kaum wanita, anak dan orang tua renta yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Udah. Bukan begitu Kan maksudnya. Nabi Muhammad yang bercap sama Jibril sini. Nabi Muhammad yang bercap sama Jibril. Apa salahnya? Enggak, malah tuh orang-orang Mekah itu buta huruf. Nah, Tidak ada masalah Bang, sebetulnya. Cuma kosong gila, tidak ada kosong. masalah. Iya, memang tidak ada masalah kalau memang diutus untuk orang yang buta huruf. Memang orang zaman itu memang buta. Jadi- memang tidak ada ilmunya. Jadi Nabi itu datang untuk mengajar umat, menuhankan Tuhan yang benar, jangan menuhankan berhala, manusia, jangan menuhankan makhluk. Itu Nabi diutus. Betul. Jadi Nabi itu tidak salah kalau dikatakan memang diutus untuk mengajar orang yang buta huruf, Kenapa aku udah cakap dari tadi, anak-anak, Bang? orang yang miskin, orang yang lemah. Tidak ada Kasihan ke masalah. orang Islam lain panas. Nah, virusnya ini kenapa dia orang panas itu? Itulah masalah. Nah, ayat ini. begini, Bang, Orang bro. memahami hal. Itu Iya, memang Apalagi? bodoh orang ini. Apalagi mau kau? Kau sok-sok bilang sok-sok pintar kau bodoh. Memang sesuai lah kalian itu Memang memang orang disuruh konteks ya. itu memang kebanyakannya. Tutupilah aib Kalau saudaramu. pintar mualaf ya. aku pikir bang, apa yang Kalau pintar mualaf. buat? Aku rasa ngam. Apa yang sebelum kau cakap, sebelum kau buat, dapat kau nggak ada ilmu. Namamu aja yang sosok ilmu. Oi. Iyalah. Oi. Kamu siap. Boleh Kalau di dalam Alkitab Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada huruf, tidak ada gambaran. Tiba-tiba Ini langsung dari wujud Isa. Tuhan Ini itu kau baca Muhammad. Bang Yesus. Tadi Sahih Muslim. Kau diam dulu.
Kau diam dulu. Kau ini diam dulu. Ini Sahih Muslim. Ini Sahih Muslim. 2550 kau buka. Tadi Sahih Muslim juga sama hadis Bukhari. Oke, itu mereka imam yang mengatakan ini dari Aisyah langsung. Kau baca. Boleh. Kau berkira kemana? Kau Iya. Banyak gabah. hati ini sangat usia 6 tahun dia kemudian tidak untuk nikah awal usia awal 6 tahun pun, bahkan kalau dalam ikut literasi Kristen Bible itu sendiri ada orang Kristen mengatakan bahwa Ishak itu mewangini Rebecca itu umur 3 tahun. Umur 3 tahun itu lari. Iya, Di mana jalannya? Udah usah lari. Di mana Rebecca? Diam dulu kau Muhammad. Di mana? Diam dulu, ilmu kau enggak berilmu kau. Di mana jalannya umur 3 tahun bisa mengangkat kendi isi air? Macam lubang otak. Pantasanlah kalian memang sesuai dengan perkataan aku diturunkan dan diutus untuk nabi untuk umat daripada semua sendiri, bukan dari kami mengatakan mereka umur 3 tahun kawin dengan Isa. Kenapa Muhammad terus Muhammad ilmu Pak. begitu. Pertanyaan saya itu loh, Iya. masalahnya Apa? kalau lah itu betul suri teladan. Ibu Tuhan Anda Yesus itu Maria kawin umur berapa tahun? 12 tahun. Dengar Jadi dulu. apa masalahnya 12 tahun? Masalahnya begini. Tidak jauh beda. Masalahnya begini, dengar dulu gantian ngomong. Oke. Kalau lah betul gitu, KWNF, naikin KWNF. kalau lah betul itu teladan, sudahkah Anda laksanakan atau Anda kerjakan itu loh pertanyaannya, botol. Pak, tin kosong. Perang Uhud, Aisyah sudah hidup. Bapaknya pun ikut berperang. Aisyah sudah hidup. Perang Uhud, Aisyah sudah hidup. Apa ilmu apa yang kau bawa? Namamu ilmu, tapi kau nggak berilmu. semuanya. Jadi perhatikan tadi Muhammad menolak hadis dari Urwah karena Urwah katanya sudah tua. Perhatikan, ini hadis langsung dari Aisyah, diriwayatkan oleh Aisyah langsung melalui Ibnu Ishaq, ya, melalui Abu Muawiyah. Bukan. Perhatikan, makanya baca. Kalau sudah ditampilkan data apapun ditampilkan, tolong dibaca. Karena ini bukan dari Urwah. Yang Anda katakan dari Urwah tersebutnya sudah tua itu salah. Oke. Tapi baiklah. 4 hadis mengatakan ini mutawatir. Perhatikan ya. Dari Aisyah sendiri lewat jalur yang lain. Ini saya tampilkan ini. Ini bukan dari Urwah. Perhatikan. Tampilkan lagi. Ya. Aisyah mengatakan dia dinikahi berusia 6 tahun. Ya, dan berumah tangga dengannya pada usia 9 tahun. Ini langsung dari Aisyah. Kenapa Anda bantah lagi? Pak, ini cerita-cerita orang bilang dalam Al-Quran ada yang lebih nyata. Mau Al-Quran saya tunjukkan. Kenapa kau menolak? Al-Quran saya tunjukkan, bisa? Apa? Tunjukkan. Anda percaya nggak Aisyah mengatakan hadis ini bahwa dia dinikahi Nabi umur 6 tahun? Percaya nggak? Enggak. Jadi menurut Anda Aisyah bohong nih? Pak, Nabi Saya tanya, umurnya berapa? menurut Anda Aisyah bohong atau tidak? Nabi diangkat semasa umurnya berapa? 40 tahun kan? Terus masalahnya apa? Larikan 40 tahun, masalahnya apa? Jadi Aisyah di situ umur berapa? Semasa dia umur 40? Belum lahir. Aisyah belum lahir. Botol belum lahir, PA. Ya, lahir Dasar kau botol, namamu ilmu tapi kau nggak berotak, nggak ada ilmumu. Kalau sudah lahir tunjukkan umur 9 tahun atau umur 6 tahun. Pak Talita, Rebecca mengawin naikin umur Pak Sam. 3 tahun. Pak Talita, Kemudian naikin Pak Sam. Ibu Maria itu Pak Talita. Nabi kan zaman itu dibenci oleh Mekah. Jadi bukan permasalahan umur itu. Yang Anda harus pertanyakan apakah ia sudah. Pak Talita, naikin Pak Sam. Ya, sudah.
Perhatikan ya. Soalnya apakah Jadi matang apapun untuk yang Anda bawa, saya akan tolak dari sumber-sumber Anda. Perhatikan. Ya, Aisyah mengatakan, soalkan itu, Pak. nggak Sedangkan persoalkan, Rebecca tapi membuat umur 3 tahun. Rebecca siapa Rebecca itu? Ya, Anda kalau tidak 3 tahun. jangan naik. Rebecca siapa Rebecca itu? Nggak apa-apa. Kita ikuti aja Pak. Coba lu di Komal besar ya. Maria, Siapa namanya? Bunda Maria sendiri. Ya. Kau tunjukin Bunda data Maria itu. sendiri. Tunjuk. Hei. Dengar baik-baik. Kau buka kamera. Kau tunjukkan 12 tahun, datanya di 12 tahun. Alkitab. Dengar baik. Botol. Gua lagi ngomong, dengar ya. Tolong lu tunjukin datanya. Si Ribka itu dikawini masih kecil sih Pak. Mana? Di Alkitab buka. Nggak, gue tahu Kan lah. ada narasi. Buka. Orang Enggak Kristen usah narasi. Kau buka di Alkitab. Buka di Alkitab mana? mengawini umur Mana? 3 tahun. Mana? Kemudian Buka di Ibu Alkitab. Maria itu juga 12 tahun usianya Mana di mengawini Yusuf. Alkitab botol? Alkitabnya Datanya dari mana? Anda sendiri, botol. Ayatnya mana botol? Wih, turun. Iya. Jangan menguji kesabaran gue ya. Jangan menguji. Jadi yang kita tampilkan data ya, bukan asal narasi ya. Narasi diperkuat dengan data itu namanya ilmiah. Oke. Ya, Coba jadi ketika tunjukkan, Pak. sebentar ilmu Tunjukkan anak Aisyah berapa? nggak ada anak Aisyah itu. Ada. Sudah ditampilkan Semua kisah ada anak tadi, Aisyah. sudah ditampilkan tadi sama kue talam, tidak ada anak dari Aisyah. Ada. Loh, kalau Anda katakan ada, Kan tunjukkan. Aisyah hidup bersama Nabi. Satu rumah, satu kota. Loh, Macam mana makanya ada? ini berarti kan baca nih. Banyak orang istimewa yang tidak mempunyai anak. Siti Aisyah tidak punya anak. Loh, Ayat mana lagi nih? ini kan tidak punya anak. Nabi itu manusia. Sekalipun dia Tapi ada anaknya. digelari Ummul Mukminin, bahkan berarti dia punya anak. Ya, perhatikan. Gelarnya Aisyah itu apa? Gelarnya Aisyah itu apa? Ummul Mukminin kan, betul? Ibu orang-orang beriman katanya, tetapi bukan anak yang dilahirkan dari rahimnya. Ya, bahkan Aisyah setelah Nabi meninggal, Balik, Bang. sebentar, ketika Nabi meninggal, dosa dikatakan dosa ketika Anda menikahi janda Nabi. Dosa itu. Maka Aisyah ini tidak punya anak. Menceraikan. Kenapa? Pak Talita, Bila Pak dia Talita menceraikan. izin. Pak Talita izin aku mau ngomong. Coba kau silakan. tunjukkan dulu. Aduh. Coba dulu kau tunjukkan dulu anak. Coba kau tunjukkan dulu anak Aisyah kepada kita. Siapa nama anak Aisyah itu? Ini Coba saya di boleh ayat. searching, Bu. Ini sudah di searching, Apa bro. namanya? Tapi Enggak, aku gini, tuh Bang. ada anaknya. Ada lagi sama perempuan. Ya, Anak gimana? Melebihi Anak. 3 anaknya bersama sebentar Aisyah. dulu. Sebentar dulu. Kan kau Melebihi bilang 3. Aisyah punya anak 3. Anaknya pun Betul? pernah ikut perang tuh. Iya, coba kau tunjukkan Nah, dulu kau di bilang iya. hadis. Enggak, tunjukkan dulu nama-nama Aisyah. Hah? Tunjukkan dulu nama-nama anak Aisyah di hadis sama di Al-Quran. Siapa Coba kau nama-nama? tunjukkan. Coba Itu tunjukkan dulu namanya. Aku mau kasih yakin orang nih kan supaya. Ampun, aku udah ada Salam semuanya. Si ilmu ini otaknya nggak ada. Sejak kapan Aisyah punya anak? Tolol, tolol. Benar nggak, Coba Pak Talita? tunjukkan mana? Pak Talita tuh, Pak Talita. Ya. Betul nggak pertanyaan saya tadi? Tunjukkan. Dia kan tadi Kenapa nggak bilang dia tunjukkan? punya anak kan. Diam dulu kamu. Kan dia bilang tadi punya anak sama kita kan. Betul tidak Pak Talita? Nah, pertanyaan saya, coba kamu tunjukkan dulu nama-nama anak Bang, kejap. di Aisyah. Diam dulu. Siapa Boleh, Bang. nama-namanya? Kau paksa terus aku, Babu. Dari tadi aku. Mana anak-anak Aisyah tadi yang kau bilang itu? Jadi kasihan ini orang ini sudah dibohongi selama umurnya. Ya, sudah ditampilkan anak Aisyah tidak ada. Mana? Tetapi Bila dia kau tampilkan? ngomong. Loh, itu sudah ditampilkan tadi, makanya dibaca. Tampilkan. Itu Mana sih? Google Syak, bro. Aduh.
Iya, Memang atau nggak ada anak Aisyah. Aduh. Baca sirah Mana ada Aisyah di sirah situ? Nabawiyah, tidak ada anak Aisyah. Kenapa? Aisyah digelari sebagai Ummul Mukminin, itu artinya ibu orang-orang beriman. Ya, ya kalian kalau kalian jadi pengikut Nabi, maka Aisyah itu adalah ibu kalian. Ya, bukan berarti dia punya anak. Namanya makanya diperhatikan, baca deh, tampilkan lagi Bang Talam. Ya, sudah aku baca tuh, Pak. Ya, makanya jangan ngotot. Kalau Anda dibohongi, memang kebohongan itu setelah tahu dalilnya akhirnya pahit, bro. Tetapi sebaik-baiknya obat, kalau Anda sudah dewasa, obat itu akan pahit. Tetapi kalau Anda minum, ya Anda akan sembuh. Ini kan Ya. dari Google, Pak, bukan. Aduh. Coba Anda mau dari mana? Anda tidak punya data, Lapet. ditampilkan nggak? Lapet, Terima. ilmu. Dari tadi kau asik-asik bocor aja kau lapet kalau apa. Mau terserah mau turun kau atau enggak, kau cari. Kalau ada anak Aisyah, murtad aku, mualaf aku, aja anjing ku mualaf Kasih juga. pinjam aku handphone, Bang. Bigu, ada anak Aisyah. mau kau cari sekarang. Kau cari sekarang, nanti kau dinaikkan lagi. Kau cari datanya, Ya. oke? Kalau ada anak Aisyah dari Nabi Muhammad, gua aja anjingku juga mualaf. Jalan lain Beritahu lah, kau. Bang. Sudah kan aku jawab. Nggak ada Aisyah itu nggak ada, bro. Ya, Jalan lain lah. nggak ada Kurang anak persoalannya. Aisyah. Sekalipun dia digelari sebagai Ummul Mukminin, Abang cara lagi soalan, nanti aku jawab. dibilang nggak ada anak Aisyah, kamu ngotot. Tadi saudaramu juga ngotot. Dia Begini mendoakan salah, Pak. dari riwayat Urwah. Perhatikan ya, perhatikan. Dengarkan dulu. Makanya Kalau Tuhan udah ada menciptakan benda telinga seperti Anda itu, dua, berkali-kali. mulut Anda satu, itu artinya Anda banyak mendengarkan. Kalau tidak punya data, ya kalau punya data silakan kita diskusikan data yang tertulis. Jangan cuma modal suara, kencengan dengan suara. Ya kita sudah besar, bro. Kalau besok kamu mati gimana? Ya, Ada, Pak. Pernah aku baca nih, Pak. Anaknya ikut perang Nabi lagi. Semua Nggak ada. keturunan Nabi kan dipamerkan di situ. keturunan Nabi, Ada, Bu. keturunan Nabi yang dimaksud keturunan Nabi, menurutmu Nabi punya anak laki-laki nggak? Kejap. Anak laki-laki, Pernah Nabi baca. ada nggak punya anak laki-laki? Jangan kamu pikir ada yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu, kamu bilang keturunan Nabi. Bukan, itu adalah anak dari Fatimah. Ya, cucu Nabi dari perempuan. Jalan lain lah, Pak. Loh, makanya loh, bro, sekalipun kamu sudah dibohongi, makanya coba simak, cari datanya. Jadi Buktikan boleh kalau kalau ke sini, Pak. nggak apa-apa, silahkan. Maka nanti saya tunjukkan di Quran, kalian boleh menikahi anak kecil. Mau saya tunjukkan? Coba. Oke, buka surat 64 At-Talaq ayat 4 kalau nggak salah itu. Tunjukkanlah. Coba bukalah. Itu 65 ayat 65, sorry. 65 At-Talaq. Aku bilang, dorong nih cari-cari ayat lagi. At-Talaq. Tunjukkanlah, Pak. Masya Allah, ini orang sama sekali tidak punya. Kau kasih tengoklah, Pak, semua orang yang berada di sini. Jadi semua orang boleh paham juga. At-Talaq itu surat berapa? Bacaannya. Coba kamu paham nggak? At-Talaq itu surat berapa? Kau kasih tampilkanlah di sini, Pak. Enggak, saya tanya ke kamu. Kamu kan ngaku Islam. At-Talaq itu surat berapa? Maksud Bapak surat berapa apanya? Surat keberapa At-Talaq itu? Apa yang keberapanya? Surat keberapa? Surat Al-Alaq 96. At-Talaq surat berapa? Ayo kalau ngaku Islam, jangan lagi ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya, karena sungguh-sungguhnya hati nurani, penglihatan, pendengaran, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Perhatikan, kata Quran seperti itu. Apa tadi, Pak? Nggak dengar aku. Aduh, benar-benar ya. Kau tunjukkan, Bapak. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, karena sesungguhnya hati nurani, pendengaran, penglihatan, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawab. Jelas? Jadi, Itu bunyi surat Al-Isra ayat 36.
Jadi kamu boleh nggak mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya? Kata Quran. Pak, dalam Al-Quran pun ada keajaiban, Pak. Dalam Al-Quran pun ada keajaiban. Maksudku bukan dulu punya, yang zaman sekarang punya. Apa keajaiban apa? Al-Quran mengatakan, bro. Ya, kamu dengarkan dulu. Kadang-kadang sinyal juga jelek ini. Kamu dengarkan Pak. dulu. Maksud Bapak, aku tidak ada ilmu kan dalam Al-Quran. Memang aku, Pak, tidak hafal Al-Quran aku, Pak. Apalah Quran. Ya, Makanya memang gak ada ilmu. ketika Memang gak ada ilmu. Sok-sokan aja namamu ilmu. Tapi dalam Sok-sokan aja namamu Bang ilmu. Tosi moderator kan, moderator kan. ya saya moderator. Ya udah. Ya, makanya perhatikan bro, kalau tidak punya ilmu dengarkan. Coba buka dalam surat At-Talaq ayat 4. Ya, baca. Ilmu, Iya. baca itu. Dibaca kok dalam hati. Ya. Iya. Baca dulu, baca bersuara, baca biar telingamu dua itu, makanya Tuhan ciptakan mulutmu satu, telingamu dua, agar kamu ketika bersuara telingamu yang dua itu mendengarkan. Oke. Baca. Apa yang Bapak mau sampaikan? Baca dulu silakan. Perempuan yang tidak mungkin lagi manopesi. Apa tuh? Coba Bapak terangkanlah. Apa yang Bapak mau sampaikan sama aku? Kan Baca dulu. Boleh dituang. Enggak, baca dulu. Tolong, baca dulu. Tidak mungkin lagi. Baca, jangan bersuara bro. Tentang masalah ini. Maka indahnya adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan yang tidak belum dewasa. Adapun perempuan yang hamil waktu ini, idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungan yang bertakwa. Nah, jadi Baca. Apa? Perempuan apa? yang belum haid, belum dewasa. Oke, belum haid dan belum dewasa. Boleh dinikahi tidak? Nah, dalam Al-Quran Cak sudah menegur begitu, Pak. Oke, Apa apa lagi? katanya? Apa katanya? Dalam Al-Quran Cak sudah menegur. Iya, Cak. Yang belum haid itu belum dewasa. Oke, belum dewasa, belum haid. Itu dikatakan boleh diceraikan, Cantiknya Cak. boleh diceraikan, betul? Yang belum dewasa dikatakan, makanya nama suratnya At-Talaq. Nggak kena. Boleh dikatakan di situ, boleh diceraikan. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi dalam kurung menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu ya tentang masa idahnya, maka masa idahnya mereka adalah 3 bulan. Ya, perhatikan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Kalau kamu baca Arabnya itu dikatakan pakai bahasa lam. Ya, tidak haid sama sekali, belum haid. Al-Quran Cak sudah menegur, Pak. Tidak boleh orang bilang. Itu dikatakan diceraikan saja boleh kok, apalagi dinikahi. Nah, perhatikan Cak, perhatikan Cak. Makanya dikatakan Al-Quran tadi. sendiri yang bicara. Loh, makanya di situ dikatakan ditalak saja bisa kok. Ya, apalagi dinikahi. Bisa nggak ditalak belum dinikahi? Mana talak nih? Itu nama suratnya saja At-Talaq, surat 65 At-Talaq. Oh, Masya Allah, tobat. kan di sini sudah ditegur, Pak. Di sini sudah ditegur. Memang sesuai namamu. Malaysia ini cara mikirnya lebih lambat dibandingkan Kasian. Indonesia. Minta ampun. Kamu cemilannya apa di Malaysia? Hah? Itu loh Sama tanya, Bu, bodohnya. Bu, Ciki. apa yang Ibu mau sampaikan di sini? Lah, Cemilan makanya apa? Sedangkan normal loh, Pak. Orang perhatikan. tahu, Bu. Perhatikan ya. Orang tahu nih. Ditalak saja bisa nggak ditalak ketika belum dinikahi?
Ada gajah orang kawin masa belum haid Pak, bawah umur 12 tahun. Loh, di situ dikatakan bahkan boleh dicerai kok. Boleh, fatwa Nah, ulama jadi- mengatakan bayi 3 bulan boleh dinikahi. Ya, nggak normal lah dia tuh. Loh, memang kalau kamu pikir memang nggak normal. Gak mau, gak Kalau normal. aku normal Pak. Kalau aku normal boleh berpikir. Iya makanya bro, makanya nanti kamu baca ya, kamu tulis ya, kamu tulis surat 65 ayat 4. Itu tentang apa? Nanti cek sendiri, tanyakan kepada ustadz-ustadzmu. Ya, saya bacakan lagi. Dan perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi dalam kurung menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu dalam kurung masa idahnya, maka masa idahnya adalah 3 bulan. Perhatikan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid atau belum dewasa. Ya, tidak haid atau di dalam kurung belum dewasa, itu belum dewasa, belum akil balik, boleh diceraikan. Jadi ketika dikatakan boleh diceraikan, sebelum diceraikan sebelumnya dinikahi atau tidak? Taubat. Iya. Ya, maka nama surat Ya, kena sama ayat Bapak nih Bang. ya maka nama suratnya At-Talaq. Surat 65 berat Di sini memang bro. Allah. Saya tahu berat. Bukan berat Pak. Di sini Ya. di sini dalam Al-Quran ini menjelaskan Pak bahwa kita boleh berpikir yang mana sudah haid, yang mana belum. Yang belum haid umur 12 tahun. Itu tentang apa? Berbicara tentang apa? Tentang masa idah betul? Mana ada orang belum haid? Belum lagi dia keluar daripada haidnya umur 40 tahun saja. Mana ada? Mesti umur 12 tahun. Makanya perhatikan Haidnya. perhatikan di situ. Itu tentang talak, tentang perceraian, betul nggak? Nah, Betul nggak? iyalah. Betul. Kalau tentang perceraian, sebelum perceraian itu sudah menikah belum? Sudahlah. Ah, berarti kalau diceraikan saja boleh, artinya mereka sudah menikah, betul? Iya. Maka ayat itu mengatakan yang belum haid atau belum dewasa itu boleh diceraikan. Artinya mereka sudah dinikahi sebelumnya. Kalau nggak cocok boleh diceraikan. Tidak ada di sini Pak dibilang. Kenapa? Mana satu yang dibilang? Nabi kok jadi ditegurin Nabi. Ya kamu nggak coba nanti renungkan bro, nggak usah dijawab buru-buru, renungkan, catat ya, ambil catatan surat At-Talaq surat 65 ayat 4 itu berbicara tentang masa idah. Ya, masa idah artinya masa tunggu. Masa indah itu masa keperawanan. Masa idah bukan masa indah. Kalau buta huruf memang salah huruf biasa, tetapi harus ditegur. Itu bukan masa indah. Nah, netra ini satu ini memang. Kalau idah belum. Masa idah, masa tunggu sebelum masa bersih. Ya. Masa tunggu sebelum digauli. Sangka yang bawa hurufnya nih Pak, sangka indah. Maka indahnya. Makanya kalau buta huruf biasanya begitu bro. Lebih huruf kurang huruf biasa. Yang namanya Maria ditafsirkan ditambahi jadi Maryam itu biasa karena buta huruf. Lebih huruf satu-satu lah. Ya, biasa. Dalam atau kurang huruf. Al-Quran pun Pak ada keajaiban Bapak. Boleh Enggak, baca? saya tidak ngomong tentang keajaiban bro. Saya ngomong tentang orang tadi Aisyah, kamu bilang tadi tidak mungkin umur 6 tahun. Ternyata berbagai hadis mengatakan itu umur 6 tahun. Kata Aisyah sendiri, dari mulut Aisyah sendiri. Beda lah di sama Hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Abu Dawud, Sunan Nasai, ya, Ibnu Majah, apalagi. Nah, boleh beda waktu. Ya makanya bro, pikirkan baik-baik. Sudah pikir Pak, itu loh cakap tadi. Oke,
Coba sekarang kalau sudah pikir, coba Ya. bantu saya nih. Ya, Oke. tunjukkan satu akhlak Nabi-mu yang dikatakan boleh dicontoh oleh kalian. Tindakan ya. Korek telinga, korek hidung, sunnah Nabi. Nah, Ajaran coba Nabi. satu saja. Menggunakan tangan kiri, Satu saja. jari kelingking. Nah, itu sunnah Nabi. Apa-apa Satu perjalanan. saja akhlak mulia dari Nabi-mu yang bisa kamu contoh dan tertulis. Silakan. Ya, korek telinga lah, Pak. Korek telinga. Iya. Korek telinga. Tidak bercakap. Iya, betul tuh. Korek telinga. Iya, menggunakan Sabar Pak jari Talita ini ngadapin orang kayak gini ya. Iya, karena Oh, dekat ini aku sempeleng ini orang ini. saudara-saudara saya memang banyak yang begini, bro. Korek telinga, maksudnya korek telinga itu apa? Cotton bud. Bukan, kan dulu orang banyak korek telinga, korek hidung pakai tangan kanan. Tangan Terus? kanan jari telunjuk. Jadi Nabi menegur dia, korek telinga dan korek hidung gunalah jari kelingking. Sebab Terus pakai itulah sunnah Nabi, jangan pakai makan- jempol gitu ya. Makan pakai 3 jari, Bang. Wah, 3 jari. Kan 3 jari. Iya, sebab mengelakkan benda yang kotor dari jari kelingking. Nabimu itu kajal lo mau pito makan pakai 3 jari ya. Tidak dekat kan, Bang. Nabimu itu kajal buron apa? 3 jari lah, Makan Bang. pakai 3 jari. Jadi hancur. Ini hancur sekali ini ya. Kalau ini hancur sekali. Ini sama sekali sudah lama terdoktrin hal-hal yang tidak baik. Diterima, bahkan aku cakap. Makanya saya katakan kalau saya makan dengan tangan kanan atau tangan kiri, apa bedanya coba? Apa bedanya? Kok cewek guna tanah, Bang? Enggak, saya ini kidal kebetulan. Saya ini kidal. Aktivitas saya banyak banget dengan tangan kiri. Aku pun Saya nulis pun pakai Nulis tangan kiri. Aku pegang Al-Quran kanan, tulis kiri. Aku Kamu biasa cebok begitu. pakai tangan apa? Kamu cebok. Kamu coba pakai tangan apa? Pakai bulu pantat, pakai kiri lah, Bu. Ini memang bener-bener tak kentuti arek iki santri. Kasihan. Memang kalau dekat sama aku nih kakinya ke atas ini, kakinya atas kepala ke bawah ini, ku tempeleng langsung ini. Iya. Wih, gila Bikin ya. malu aja hidup gua tuh. Ya, Babang kuat lah. Oh, ilmu. Raja Iya, ilmu coba baca dulu ini. Lai. Ilmu baca ini kan. Silakan. Ah, Ada apa ini kan? kan sudah ucap tadi, Ada Bang. apa? Lai jangan marah-marah, Lai kau dulu begitu pula. Ini berita gembira ya. Berita gembira. Kemarin saya ada nonton yang bela Nabi luar biasa. Tetapi setelah tadi pagi itu ternyata dia sudah bertobat. Makanya ketika tadi pagi saya ketemu dia, saya katakan, "Loh, masih Islam?" "Enggak lagi, Bang," katanya. Dalam hitungan Yakinkan jam begitu. perhatikan. Yakinkanlah begitu, Bang. Ya, Pak, pemurtadan banyak Ya, Pak. sabar ya, kan? Akhir tahun kemarin data muslim akhir Sebenarnya- tahun 2003 itu 200 sekian. Tadi dibuka sama Miss Esther ini baru pertengahan tahun udah berkurang 33 juta yang murtad Pak dalam setengah tahun. Bolehkah aku bicara? enggak, minimal gini loh, minimal gini. Anda simak dulu data-data yang ditampilkan, gitu loh, bro. Karena ini gangguan Kamu begini, inilah, Bu. gangguan ini kalau sinyalmu juga masalahnya sinyalmu juga putus-putus, bro. Sudah Ya. itu kamu ikuti follow up dulu, follow up. Kamu follow dulu Sudah Pak follow Talita, dulu. kamu follow dulu komal saya. Ya, follow komalnya Bu Sujatul. Nanti kalau kau ada, kamu pasti dikasih notifikasi kan? Cebok Ya. pakai bulu pantat. Saya jadi ingat hadis ini. 3 jari, pantesan kamu tuh kadal gurun. Makan pakai 3 jari. Kiri, Bu. Kan mengelak kotoran, Bu. Sebab aku biasanya mengorek kelingking, Bu. Betul, kelingking. Kalau mau Hidung kelingking. membersihkan, bro, kalau sebelum makan cuci tangan, gitu loh. Ya, bukannya terus nanti berarti kamu habis makan menjilat tangan jarimu yang pakai 3 jari tadi. Betul? Kan, aduh. Enggak, sesuai yang hadis Nabi, kalau kamu setelah makan, berarti kamu jilatin tuh jarimu. Betul?
Nah, Ya kalau sunnah Nabi jangan setengah-setengah. Nabi juga melakukan nah itu. betul lah. Ya, Ya, betul. berarti kamu jilati tanganmu yang kamu pakai makan tadi, 3 jarimu itu tadi kamu jilat. Gitu tuh. Jadi kenapa kalau jilat? Ya, makanya kalau kamu tadi katakan Ampun saya aku Pak Talita memang cukup sabar kok Pak Talita ya. Cukup sabar kau. Salah tak kau ya. Cukup sabar kau menghadapi ini. Iya. Kan benda Orang Malaysia kamu kalau cebok pakai 3 batu kayak nabimu enggak? Nah, 3 batu enggak? 3 batu, cebok. Iya. Pakai 3 batu. Pakai 3 batu. Hadisnya begitu. Yang mana ya? Hadis. Hadis. Oh, Kamu hadis. makanya kalau sunnah Mulai sekarang jangan kamu ceboknya pakai batu. pakai batu. Jangan-jangan Syiah, Bu. Sebab Syiah bukan pun ada Syiah. ini aja. Asik. Iya Syiah. Itu Syiah nih tidak menganjurkan ajaran Nabi. Dengar dulu, Bu. Syiah itulah Syiah tidak dianjurkan ajaran Nabi sebab beginilah ayat-ayatnya. Buruk-buruk semua. Oh, masa Hadis ya dorang Bukan pakai. buruk. Lo teladan Nabi. Iya. Nabi menurutmu Syiah atau Sunni? Bro, Aku bilang Syafi'i punya ajaran gajahnya. muncul Syiah Sunni itu kan setelah Nabi nggak ada. Menurutmu Nabi itu Syiah atau Sunni? Siangnya udah tidur. Menurutmu Nabi itu Syiah atau Sunni? Syiah. Syiah. Ya kalau ke Nabi Syiah kenapa kamu tidak ikut Syiah? Kau tahu sih, tapi kau dodolnya minta ampun kau. Selamat lo sih. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Syafi'i. Salah, Bu, salah Syafi'i. Syafi'i ini, Bu, orang bilang kan yang paham tentang Al-Quran, Bu, yang paham tentang sifat-sifat Ya, Nabi. semua juga. Kalau Syiah nih menyangkal semuanya. Enggak. Itulah orang bilang kan Enggak. cak orang sebab salah penyampaian. Orang yang sampaikan tentang ajaran Syiah nih kan salah. Salah. Bro, Sherlock lah bro, aku udah gak sabar lagi dengan kau bro. Gimana kau bro? Sherlock lah Sherlock. Jangan. Mau datang kah? Bar jangan. Mau datang? Jangan. Ya orang Datang, Malaysia. ajak minum kopi kau, habis itu kau gantung kaki ke atas ke bawah, kepala ke bawah. Nah itu. Biar Ya, jadi- darahmu tuh ngumpul Senyum dosa. Syak, bang. Biar aku 15 tahun begini. Oke, silakan bertanya saja, Bro. Kalau kamu memang nggak punya pengetahuan tentang Islam, silakan bertanya. Ada tembak, tak ada peluru, tak ada guna, bro. Ada tembak, nggak ada peluru. Ya, tak ada guna. Ya kau lah itu botol. Ya macam kau lah. Itu kau. Kamu itu punya Kau pistol itu, kemana-mana kau nggak ada pelurunya. Kayak nabimu itu loh, pistolnya nyasar kemana-mana tapi nggak punya peluru, kosong, melempem. Tak kena, oh, aduh. Bu, Lucifer tuh dibuang dari surga sebab dia sombong, Bu. Lucifer, dari mana kamu tahu Lucifer, Bro? Aduh. Lucifer kita Goku, Lucifer. Oh, Goku kayak sangka rupanya Goku. Ikutan ya. Pembote. Kasih ya, dikasih. Halo. Ikutan ya. Halo, silakan bukan. Ya, Bang, bukan itu Ilmu silakan. tak. Ini ilmu apa nih? Ilmu tak apa nih? Pamanku makrifat sih, Bang. Ilmu tak. Makrifat. Aku mau nanya nih bro. Ini Bang bukan ini maknya Maerot. Aku Maerot. Hebat mana Maerifat sama Maerot? Semua Bro. Sofi itu makrifat atau makrifat? Kamu itu Makrifat atau makrifat sekarang ini? Sabar. Aku mau nanya nih bro. No bro. Aku mau nanya. Aduh, itu aku udah tahu. Ini ya. Ini Islam kan banyak solusinya ya toh. Iya toh. Kenapa Jadi aku toh? nanya nih, istri-istri Nabi Muhammad kan nggak boleh kawin lagi. Solusinya apa ya? Kenapa nggak bisa kawin ya? Itu kan perintah dari Nabi Muhammad, bro. Bro, dosa. Kalau nikah ini istri Nabi dosa. Nah, solusinya istri Nabi apa yo? Solusi Nabi apa yo? Istri Nabi, solusinya apa yo? Kau gatal? Nah, seperti Aisyah itu tidak boleh nikah lagi. Ya, padahal Aisyah ketika Nabi wafat itu umurnya baru 18 tahun. Belum aku baca tadi itu, Pak. Belum dia nggak dibaca. percaya, dia nggak Iya, percaya. Nabimu belum nikahin baca. umur 6 tahun, tahu nggak?
Makanya baca. Nggak percaya. Hadis tadi tampilkan lagi, Bang. Kamu kok tidak Salam. percaya? Tahu, Aisyah itu anak siapa? Perhatikan. Aisyah anak siapa? Lah Aisyah anak tonggomu. Perhatikan ya. Boleh Perhatikan ya. banyak. Ilmu. Kadang-kadang dia ajaran Syiah. Ini kamu Ilmu. kamu Boleh aku sampaikan sama yang orang orang bilang Malaysia Syafi'i. kok sama botol Boleh. nih. Cemilannya apa kamu? Kamu kalau cemilan itu apa di Malaysia? Snackingmu apa snackingmu? Hah? Snackingmu apa? Snackmu tuh apa di Malaysia kok botolnya Mbak ngerti Aku lo kamu? makan roti selalunya, Bu. Makan roti kok hasilnya kayak kamu. Roti gendar. Lu kurang ajar ya kan? Roti, Ini ada roti apa? Roti jelai kamu makannya. Roti jelai. soal ayat. Ini di bawah ada yang kurang ajar. Bilang pakai jagung biar ada kasar-kasarnya sedikit. Ini kurang ajar ini. Aku baca loh, aku dapat tanya. Terong. Nabi menikahi Aisyah saat berumur 6 tahun. Kemudian beliau hidup bersama dengannya, menggaulinya saat berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama Rasulullah juga selama 9 tahun. Oke. Jadi Aisyah baru 18 tahun. Kan masih gatal banget tuh. Hadis ini boleh lari. Gatal banget. Itu kan masih Kadang-kadang itu gatal bukan banget. ajaran. Kadang-kadang Bang itu Tunggu kan ajaran dulu, Rasulullah. solusinya apa? Solusinya. Itulah Syiah ini tidak diterima oleh orang Islam yang lain. Solusinya apa? Orang di dalam berbeda. Itulah orang anggap nih Imam Mahdi lagi tinggi daripada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad dalam cerita orang nih hina. Kamu itu, Bang, kamu tidak. tuh, kamu asalnya dari mana sih? Malaysia apa mana kok dorang-dorang kamu? Asalmu dari Bukan mana? dorang-dorang, Bu. Itulah hadis nih kan orang bilang kan. Kamu asalnya Kita dari tengok mana dari kok cerita dorang-dorang? perang-perangnya insya Allah. Cara menyebar Islam macam mana. Makassar. Hadis nih boleh lari, Bu. Ini kamu tuh Boleh Islam lari. sejak kapan sih? Kamu kok botol banget tuh? Kamu tuh Islam sejak kapan? Bukan botol, Bu. Aduh. Ya kamu jadi Islam itu sejak kapan kok botolnya keterlaluan kamu itu? Woi, Ha? anjing tuh bagi pantat tuh. Ya itulah anjingnya kok tadi pakai bulu pantat. Kena diulang-ulang terus nih, Bu. Kau dipantatin anjing tadi ilmu. Dipantatin anjing kau tadi. Tunggu sahabat, tunggu. Pokoknya aku cari solusinya istri-istri Nabi. Apa solusinya? Coba kasih tahu aku. Lu sih kenapa berdosa kayak? Apa solusinya? Cepat kasih tahu aku. Di bawah ada nih ya, di bawah ada nih. 1 pakai jagung, 2 pakai pisang, 3 pakai timun katanya. Solusi apa ini? Tapi istri Nabi memang tidak kawin sama orang lain, Pak. Ada. Gak boleh, dosa besar. Adakah? Iya kah? Baru tahu kau. Nah, aduh. Paling tua umur istri Perlu Nabi bercakap cuma 40 kepala, apa 50. Orang lain bawa bercakap. Bingung. Coba. Bingung jam naik, gila. Bapak, Coba, apa solusi? yang lain dong. Katanya pindah ke Jepang, nggak ada ada solusinya. Ini gimana ini? Solusinya apa ini? Solusi apa? Di hadis tertulis terong. Hah? Yang ada aja kau. Bohong kali. Bilang salah, Pak. Masa tertulis terong katanya? Kalau ada Pak. Yang lain lah Pak, soal aku. Kalau ke rumah janda-janda hati-hati kau dia bahasa terong, kau pikir-pikir dulu buat makan ya. Masalahnya Bapak, aduh, sombong betul Wah depan ramai orang. Biasa-biasa Pak. Tunggu dulu, sudah solusinya. Inti pokoknya Biasa-biasa Pak. sih. Ke Quran aja ini susah nih orang ini nih harus diarahkan. Sudah sekarang saya tanya kamu kapan mau Udah aku murtad bilang saya tanya. hadis. Apa? Ilmu kamu kapan mau murtad dari Islam? Murtad. Bu, begini. Raja debat nih kenal aku nih Bu. Kalau raja debat. Raja debat. Dari sini raja debat. Di sini Iyalah, adanya ratu debat. Para Kalau bikin lucu tuh Bu, sekejap sih dapat tambah. Berhenti Saya orang. tanya sama kamu kapan mau murtad dari ajaran Islam ini? Aku kan Bu, begini sebenarnya. Aku aja bukanlah kamu. Wah, begini Bu. Aku nih kan masuk khusus Kristen nih kan Bu.
mau pelajari Kristen, Bang. Sebab aku paham privat. Kamu Islam sejak kapan? Kamu Islam sejak kapan? Aku bilang apa kekurangan Islam nih ya di mata Kristen? Saya Kenapa tanya, kamu Islam sejak kapan? sejak belum lahir. Tuhan tuh satu. Aku kasih tahu. Oh, Aku no, kasih Islam tahu ya. Menciptakan dan sebelum menakdirkan lahir. kita. Aduh, Ilmu. kamu ya kalau aku jadi Ibu guru paham nggak tentang agama tak nih? sambel, tak lombok kamu loh. Aku soal ibu lah, Bu. Aku soal ibu, Bu. Ibu dari tadi sombong, Bapak teh. Ilmu. Yesus Aku naik mau- karena apa, Bu? Sabar dulu. Sudah langsung aja to the point, langsung Kapan tergantung kamu mau murtad? ajaran Ajaranmu Qurannya aja. tuh. Langsung diruqyah aja Pak Bilal, Pak Bilal, Pak Talita langsung Iya, diruqyah, enggak sabar oke. aku. Kita ruqyah, Murtadkan kita ruqyah. orang ini. Oke, Rukia. Kita Rukia dulu ya. Yang ini, Sabar. Rukia, kamu beriman pada Allah dan pada hari akhir? Hah? Kau beriman pada Allah dan hari akhir? Air. Ya. Ah. Iya kan? Kau beriman pada Allah dan Aku hari nih akhir, Pak betul? dalam agama Islam tidak terlampaunya baca, tapi kalau mentafsir Bukan jelaskan ke tafsir. Bapak. Aku nanya. Ayat-ayat yang Bapak tanyakan. Aku nih Pak, kalau Kau Bapak beriman nggak? Kau hafalan, beriman Pak. nggak? Kau beriman nggak? Enggak, aku mau jelaskan dulu, Pak. Kau beriman nggak? Jadi Bapak tahu jawabannya. Apa? Kau beriman nggak? Aku mengkaji semua agama, Pak. Iya, kamu beriman Yahudi, tidak? Islam apa segala kan. Aku kurang rasa kan ajar Pak, orang. semuanya nyambung, Kau Bapak. beriman tidak? Pak Bilal, sudah langsung to the point aja, saya nggak sabar. Saya tanya sama kamu, kenapa Aku kamu masih hafalan, Islam? Bu. Kenapa kamu masih Islam? Sebab aku paham Islam dibanding Ibu. Paham Islam. Ibu ini kasih sambung ayat siap di Al-Quran. Mana sih? Orang Saya bilang kan tanya, paksa sambung. Apa ada Orang kebenaran Kristen dalam siapa? Quranmu? Orang Islam. Apa orang ada kebenaran Kristen. dalam Quranmu? Jawab. Boleh. Zaman sekarang atau zaman dulu? Zaman sekarang lah. Yang orang bilang tahun 2000 aja. Aduh, nih orang kalau ngomong nggak nyambung. kasihan ya, Ayat benar-benar. Al-Quran nih. Saya mau coba dulu sebentar ya, Bu Sofi ya, teman-teman. Langsung tolong terus aja. nyambung dia nih diam dulu ya. Coba. Aku baca nih. Kamu ketika nanti membaca hadis ini, ya, saya hanya ingin coba kamu ilmu, kamu paham nggak? Coba kira-kira menurut kamu setelah kamu baca hadis ini, umur berapa Aisyah ketika Nabi wafat? Dari hadis ini, baca, perhatikan. Simak Nabi kan baik-baik wafat hadis ini. 63, Bu. 63, Pak. 70 ya? Oke, coba. Dekat-dekat situ lah, Pak. Menurut kamu, setelah Nabi meninggal, kira-kira umur berapa Aisyah itu? Hah? Ketika Nabi wafat, kira-kira umur berapa Aisyah itu? Kalau menurut Bapak berapa? Dalam pikiran Bapak Dari 10 tahun. hadis Jangan, ini. setelah kamu baca dari hadis 9 tahun kemudian waktu Nah. Nabi mau meninggal, ini Aisyah umur berapa menurut hadis ini? Coba ilmu Umur berapa? matematika kamu nih, kita mau ngetes dulu. Otakmu Nah, tuh jalan Ibu. apa enggak? Jalan, Bu. coba Ya, umur berapa? Jadi, Umur berapa kalau Kak Nabi Aisyah meninggal, ketika Aisyah Nabi umur meninggal? berapa? Kan Nabi meninggal 63 kah? Saya tidak tanya umur Nabi meninggal umur berapa. Saya tanya Aisyah umur dari hadis ini, perhatikan dulu, Bro. Dari hadis ini tadi Bu Sofi sudah Aisyah dinikahi umur 6 tahun, digauli 9 tahun, berumur 9 tahun dan berhidup berumah tangga dengan Nabi selama 9 tahun. Kira-kira menurut kamu Anda berumur berapa? Ada benih dalam ayat nih, Pak. Kena tanya aku. Umur berapa? Coba. Kan Aisyah dinikahi 6 Menurut Bapak
Tuh, jangan menurut saya. Saya hanya mau ngetes. Kamu paham nggak dengan yang kamu baca gitu loh? Aku Ini sudah bahasa Indonesia, bro. Itulah aku tidak mau jawab, Pak. Enggak, ini sudah bahasa Indonesia. Kalau kamu saya suruh baca Arabnya, kamu mungkin nggak paham. Aku Ya. percaya alam ini saksi, Pak. Oke. Tidak boleh aku. Umur berapa ketika Tidak boleh. umur berapa Aisyah sebagai janda ditinggal wafat oleh Nabi? Coba, umur berapa kira-kira Aisyah itu? Dari hadis ini. Bapak kira-kira umur berapa, Pak? Tambahkan ilmu. Makanya Ilmu, kalau tambahkan nggak ilmu. paham dia Ilmu, suruh ilmu. turun aja, suruh simak baik-baik. Pak Talita, bentar Pak Talita. Ilmu tambahkan itu 6 tambah 9 tambah 9. Ilmu berapa itu? 6 tambah 9 tambah 9 berapa? Itu jawabannya. Cepat jawab Pak Talita. Bukan 6 tambah 9 Cepat tambah Talita 9. itu. Mau mencoba kan ada kamu angka. memahami nggak dengan yang apa yang kamu baca gitu loh, bro? Aku tidak yakin, Pak, umur dia 6 tahun. Enggak apa-apa, enggak yakin 6 tahun. Ya, ketika saya mau bertanya kepada kamu, ketika Aisyah meninggal oleh Nabi, kira-kira umur Aisyah ini umur berapa? Dari hadis ini. Hah? Umur berapa? Dari 6 tahun, baru dia hidup sama Nabi 9 tahun. 15. Terus Kan Nabi awal-mulanya hidup sama Nabi. berumah tangga bersama Nabi selama 9 tahun. Kira-kira umur Aisyah berapa? 15. Nah, itu kan nggak paham kan? Itu sebetulnya paling gampang, bro. 9 tambah 9 tambah 9. Maka Umurnya 6 ketika tahun, Pak. 6. enggak, Habis itu dia kawin Nabi sama aku bilang, menikahi Aisyah umur 6 tahun Dan hidup dan bersama 9 tahun. digauli umur 9 tahun. Perhatikan, jadi bukan 6 tambah 9, tapi 9 dan dia berumah tangga bersama Nabi selama 9 tahun. Berarti 9 tambah 9. Nah, Dari ketika 5. Nabi wafat, berarti Aisyah berumur 18 tahun. Cocok? Kurang 2 rupanya, Pak, kali lah. Salah itu ilmu. Makanya maksud Salah tadi itu. kan Ilmu salah. Ilmu salah itu bilang 9 tambah 9 itu sama dengan 20. Ilmu 9 tambah 9 20. makanya Jangan mau perhatikan. diperbodohin. Jadi begitulah karena kenapa daya tangkapnya kecil sekali. Kamu namamu jangan masalahnya- itu nggak cocok lah. Kamu namamu nggak ada otak. Ya, Ayat ini aku udah mau ambil serius, Pak. satu saja, tidak apa-apa. Saya satu kali lagi ya. Ketika janda berusia 19 tahun, tidak boleh 18 tahun, tidak boleh nikah lagi. Kira-kira menurut kamu itu pantas tidak? Kenapa tidak dibolehkan seorang janda berusia 18 tahun tidak boleh nikah lagi? Dan dikatakan dosa ketika Anda menikahi istri Nabi. Padahal Aisyah ini umur 18 tahun ketika ditinggal wafat Nabi. Sementara Nabi itu menikahi janda-janda sahabatnya. Kalau nikah, Pak. Oh, Pak. Oke, coba. Ada Kenapa separuh menurutmu? Pak. Kenapa Nabi melarang mengatakan dosa ketika menikahi istri-istri Nabi? Kenapa dikatakan dosa? Ini ajaran Syiah, Bapak. Saya tunjukkan nanti Qurannya kalau kamu mau tanya. Bahasa Quran itu Asia, bro. Coba kita boleh dibuka surat 3353. Itulah Syiah menampak. Bapak masih mau ngadepin dia ya? Nggak apa-apa. Pak Talita masih mau ya? Sekali lagi. Bilang tukar benda, Kasihan. tukar ayat tuh, tukar. Surat 33 ayat 53. Perhatikan ya, ilmu. Udah bilang aku udah nyatakan itu ayat. Enggak apa-apa, tetapi Al-Quran kamu pasti percaya. Betul? Ilmu. Coba. Kamu percaya nggak dengan Quran? Masih kecil kau nggak mau mampu, sudah besar tolol kayak gini, ampun aku nek kau. Enggak lah, Bang. Perhatikan, kamu percaya nggak dengan Quran? Aku kaji, Bang. Ilmu. Kamu percaya nggak dengan Quran? Apa kebodohannya nih? Jadi saya tanya ilmu, kamu percaya dengan Quran?
Jadi ndak besar ya, aku nampak macam orang bilang cari perhatian. Enggak, saya bertanya kepada kamu, perhatikan. Kamu dengar suara saya? Tatap mata saya, perhatikan. Oke, coba dalam dibuka surat 33 ayat 53. Angel. Silakan baca ilmu. Al-Azab, betul. Al-Azab. Kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dan tidak menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan. Ini maksudnya apa yang di atas? Ya, jangan baca dulu sampai selesai. Yang terakhir yang mau saya katakan. Oke. Kejap apa? 5 saat bagi aku. Ayo orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan dan minum. Diundang maka masuk lagi, kamu selesai makan keluar. Kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan, sesungguhnya yang demikian akan. Kencangkan suaranya bro, kencangkan suaranya biar yang menonton juga mendengarkan. Dari awal? Ya, enggak apa-apa, kencangkan suaramu. Oke. Ayo orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi kecuali bila dia diizinkan makan. Diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masakannya. Waktu tetapi jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjangan percakapan. Sesungguhnya itu untuk mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Ada plan nih Pak. Dan Allah lanjutkan dulu bacanya. Dan Allah mengusir tamu. Dan Allah lanjutkan dulu bacanya. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Kamu tanpa asyik memperpanjang, sesungguhnya demikian yang menanggung lalu kepadamu untuk menyuruh keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Menerangkan yang terus. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya. Besar dosa di sisi Allah. Jadi Aisyah tadi, perhatikan. Aisyah tadi yang janda berumur 18 tahun. Perhatikan ilmu. Perhatikan. Ya. Aisyah tadi yang kamu baca tadi hadisnya, dia janda berusia 18 tahun, tetapi dikatakan oleh ayat ini dosa ketika menikahi istri-istri Nabi bahkan setelah dia wafat. Masa yang kau sambungkan ini kan Pak, ayat lain sama ayat lain, tidak boleh. Ayat lain sama ayat lain gimana sih? Ini baru satu ayat ini bukan ayat lain dan ayat lain. Satu ayat Al-Ahzab 53. Panjang kok baca tadi itu cuma satu ayat. Satu ayat itu bro. Masya Allah. Bukan yang ini Pak. Aku bilang yang tadi. Tidak boleh Bapak sambungkan sama yang ini. Hadis yang tadi Aisyah mengatakan situ dia meninggal wafat Nabi ketika dia berumur 18 tahun. Ya, bayangkan, makanya Nabi mengatakan di hadis ini, Allah ini katanya. Ini perkataan Allah, perkataan Nabi sih bro sebetulnya. Al-Ahzab 53 itu perkataan Allah taruh perkataan Nabi nih. Ini bukan hal utama Pak. Kau bayangkanlah orang-orang kafir. Bayangkan orang-orang 18 tahun tidak boleh dinikahi Pak. Sedangkan dia pun tidak terlampau kaya Pak. Siapa yang tidak terlampau kaya? Nabi inilah dibilang jangan ramai orang di rumah Nabi nih Pak. Kenapa Nabi mengatakan dosa ketika menikahi janda Nabi, padahal Aisyah ini baru berumur 18 tahun. Pak, kau bayangkanlah kau di rumahku, aku tidak bagi kau makanan. Loh,
Bukan masalah makanannya, bro. Mungkin kamu tidak punya makanan. Tetapi fokus saya, bagaimana pendapatmu? Mana ada, mau beli lagi. Perhatikan. Fokus saya bukan masalah makanannya. Fokus saya bagaimana perasaanmu ketika seorang nabi menikahi janda-janda sahabat-sahabatnya, tetapi nabi sendiri ketika dia meninggal tidak boleh dinikahi jandanya. Coba bayangkan. Dia menafkahi, Pak. Dia menafkahi orang perempuan. Zaman itu, Pak, mana boleh perempuan kalau apa? Tidak. Nah, Bro, kenapa setelah malam atau siang, Bro? Kerja keras semua, Pak. Bikin perisai. Jadi setelah Nabi meninggal yang menafkahi istrinya termasuk Aisyah ini kira-kira siapa, Bro? Adalah harta simpanannya dia bagikan, Pak. Katanya nggak ada harta simpanannya. Ya, makanya, Bro, belajar dulu. Kenapa dikatakan tadi? Kau tolak, Pak, jawaban. Perhatikan kenapa Allah mengatakan dosa sesungguhnya dosa besar menikahi istri-istri Nabi bahkan setelah Nabi wafat. Bayangkan, sementara Nabi menikahi istri sahabat-sahabatnya ketika sahabatnya itu wafat membela Nabi di medan peperangan. Allah turunkan itu ayat untuk tidak mengecilkan hati Nabi semasa dia mati. Takkan jadi nampak depan matanya istrinya kawin sama orang lain. Nah, ini yang sakit hati Allah atau Nabi? Allah tahu apa di ayat ini yang mengatakan sakit hati itu Allah atau Nabi? Aduh, maksudnya Bapak, tadi kan kau bilang kenapa berdosa, kenapa sebab mengecilkan hati Nabi. Mengecilkan hati Nabi? Maksudnya kecewa lah Nabi sama istrinya. Aduh, Nabi kok sudah mati kok kecewa bagaimana kecewa sudah meninggal? Wih, jadi maksudmu, Pak, kita nih Hindu kada boleh lepas mati nih, lepas tidak ada jasad nih, tidak ada kehidupan. Gila. Loh, kalau kamu meninggal, istrimu kawin lagi boleh nggak? Apa? Kalau kamu meninggal nih, seandainya kamu meninggal, terus istrimu kawin lagi boleh nggak? Dari dia. Boleh kan? Kenapa khusus Nabi tidak boleh? Tidak mau ya, aku tanggung dosa istriku, Pak. Tuh, kalau nanti selepas aku mati banyak udah bikin dosa di dunia. Perhatikan, fokus. Sekali lagi terakhir dari saya. Terakhir dari saya. Kenapa ketika kamu meninggal istrimu boleh nikah lagi, istrimu boleh nikah? Ketika Nabi mengatakan istrinya tidak boleh nikah, bahkan dihukum dosa ketika menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi wafat. Kenapa bisa begitu? Contoh, Pak, kalau istri Nabi ini kan Islam. Contoh kalau dia kawin sama orang yang bukan Islam, nah, tidak Islam lah istrinya, Pak. Baru Allah elakkan hati Nabi ini kecewa terhadap istrinya. Sudah aku nafkahi kau, kenapa kau khianati aku selepas aku tiada depan matamu? Kali kau. Bukan aku botol, Bu. Kok yang kasihan ya. Gagal. Ya silakan, Bang Bukan silakan, baca Qur'an silakan. Nah, saya selesai dengan orang ini. Kamu waktu bayi itu nggak minum air susu ibu. Aku udah nggak sanggup, kusuruh Sherlock aja lah. Kau di mana kau berada, weh? Tololnya minta ampun kau. Biar kuatkan kaki kau. Jadi kenapa kalau kau datang? Apa air kencur, hah? Ini akibat waktu bayi nggak minum ASI itu kayak begini gedenya. Terserah. Badanku orang bilang mantap. Terlampau lah pada minum susu. Asik. Syukur aja lah kau sendiri yang botol rakyat Indonesia macam kau nih. Kalau semua atau 10 aja macam kau nih, gila negara nih. Hancur negara ini kau buat botol kau, tolor. Endon aku, Pak, ndak endon aku. Santai. Aku ini pertanyaannya jadi solusinya apa, Bro? Waktu istri-istri Muhammad kan masih muda-muda. Kan pada masih suka tuh, masih gatel. Pak, kau gatel pakai apa? Apa? Begendang suara Bapak, Pak. Kau gatel pakai apa? Pak, begendang suara Bapak, Pak. Bergendang? Iya. Pertanyaannya. Bergendang dia berjalan si gadis. Iya. Jadi coba cek dulu. Kalau istri-istri Nabi gatel harus pakai apa? 1 pisang, 2 jagung, 3 tangan. Boy, lainnya kok Pak punya pikiranmu. Kenapa? Binimu begitu kok Pak atau mamamu?
Nah, biasa kan Gitu. gitu bro. Masa nggak ada solusinya? biasa keluarga begitulah. Nah, ada kan botol kan? Tuh ada botol. Ada botol. Kulidi nih. Ada botol. Satu cerong. Rasa pakai Jadi ilmu ABCD. Ilmu kamu belajar lagi aja dulu lah. Kasihan kamu nanti. Ya, belajar Enggak lah, dulu. Pak. Awal Bapak, tanya lagi aku. Ini Apa yang boleh ini tanya? Pak Kamu Talita nggak paham ibaratnya apa-apa. masih kecil tak mau mampu, sudah besar Dari bikin amal, susah. Bapak. Inilah dia. nih. Kasihan. Amal. Betul. Cari amal aja. Lagipun topikmu sini sindir-sindir agama kan. Apa salahnya aku naik? Kenapa sindir-sindir agama? Kalau yang dibacakan data itu bukan nyindir bro, itu fakta. Sudah aku tafsirkan. Tapi Jangan tidak terima menafsirkan pesan. dasarmu menafsirkan itu apa? Kamu nggak bukan ulama, bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis. Wih, kenapa perlu ada pangkat baru boleh menafsir? Duh, makanya sebagai apa kamu di sini menafsirkan? Kamu saja nggak punya ilmu. Ya, makanya gini loh, belajar dulu. Karena tampilkan surat Al-Isra ayat 36. Oke. Kekurangan semua bagi istilah. Tapi lah insya Allah boleh jawab. Coba tunjukkan satu kelebihan coba. Ada nggak kelebihan? Ada. Surat berapa? Hilap Bapak nih. Zaman sekarang punya ya Pak. Jawab. Bagi aku 5 saat Pak. 5 saat? Ya. Oke. Ini kejadiannya nih Pak kan. Di Meksiko nih Pak. Di Meksiko. Baru-baru sih nih, tahun 2000. Jadi Quran di Meksiko turunnya? Enggak, kejadiannya. Tapi ayat duluan sampai dari kejadiannya. Ayat duluan sampai dari sebelum kejadian. Paham gak? Di Meksiko. Di Meksiko? Iya, Nggak negara dulu Meksiko. sampai ke Bapak tahu Meksiko. gak? Ini makanya Aduh, aku bilang tolong duluan ibu-ibu turun ya. ayat tolong nih menunjukkan kamu- kuasa kamu- Nabi, ngomongnya kayak kuasa rakyat Allah. Tolong Tengok ya, takut ini kan. ibu-ibu waktu kecil tuh bayi tolong disusui pakai air ASI, jangan pakai air kencur. ASI eksklusif ya. Eksklusif 6 bulan minimal. Akibat minumnya air Susu. kencur begini nih, hancur. Susu baby kucak Bu yang mahal-mahal Bu. Mana aku ragu. Jangan dikasih di bawah onta atau di bawah sapi. Kalau punya anak itu jangan ditaruh di bawah sapi. Coba kamu Mana ada di bawah apa sapi, tadi Pak? kebenaran Quran Apa? apa? Pak Talita tanya tadi loh, kebenaran Quran mana? Oh iya, ini surat Ar-Rahman nih Bu. Ar-Rahman. Iya, Bukan nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Sampai 31 kali itu saya hafal betul itu. Bukan. Mana kita hitung di ruang raja debat itu. Bukan itu. Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Iya, 31 kali. balik blok aku Pak. 3 account dia blok aku Pak, gara-gara jawabanku. Tapi aku tengok kamu nih keras sedikit baju. Yang botol-botol berarti yang botol-botol berkumpul dengan yang botol-botol gitu loh bro. Raja debat cak blok aku Pak gara-gara jawabanku. Berhenti pada orang semua bercakap Pak. Coba mana Makan kebenaran air. Quran di surah Ar-Rahman mana kebenaran Quran? Oke. Makan nikmat Dengan Tuhanmu menyebut manakah nama yang- Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membiarkan 2 laut mengalir air tawar dan air asin nih Pak. Air tawar dan air asin. Dan di antara keduanya ada pendinding yang tidak mereka melampauinya. Dulu ayat nih kan Pak diragukan Pak. Dibilang 1 laut itu kan 2 air. Dulu diragukan. Tapi sekarang terbukti Pak ada. Kejadian botol kau tuh nggak ngerti kau tuh. Iya. Gimana bro? dalam 1 laut Di mana 2 bro? air asin dan air Di tawar mana, tidak bro? bercantum satu sama lain. Di mana bro? Ada Ar-Rahman ayat 19. mana? Meksiko. Ada di mana? Meksiko. Beneran nih? Ketika air Aku- tidak bercantum. kita pesan Meksiko. tiket yuk. Hah? Kita pesan tiket yuk. Kamu punya Ada visa kerja nggak? duitmu Pak. Ada kerja duitmu. Ada yang tidak turun nggak? Kita naikkan satu lagi muslim yang mau jawaban tuh. Nah, aku mau nanya. Woi, ini kejadian Al-Quran. Dulu Pak, dulu nih kan diragukan nih ayat ini bilang Nabi dalam 1 Iya iya coba cek dulu Ada gimana pendinding di tengahnya.
ada laut air tawar mana? Ada laut Air ada laut bisa oleh dinding daratan itu di mana? Ada laut dipisahkan sama dinding daratan itu di mana? Allah tidak mencantumkan mereka. Ada pembatas, Bu. Ada pembatas antara mereka. Tidak menyatu Gimana, bro? air tawar Gimana, dan bro? air asin. Aku sedang traveling nih, aku lagi traveling nih. Di mana? Kita pergi ke sono yuk. Soal Meksiko. Ayo kita ke sono. Ini Kalau bukan nggak ada, negeri kau ya, yang laut bayar. Meksiko. Jangan kota negeri, Pak. Iya, kalau nggak ada kau yang bayar. Mikir kan udah dibilang tadi Pak Mikir itu ada duit kah? Pak Mikir ada duit kah? Selepe kali nengok Pak Mikir ya. Tunjukkan merahmu Pak Mikir. Ini dodol ini manusia. Cici dibawa dulu ya, Cici. Sebentar ya. Kita naikkan dulu yang muslim naik satu lagi. Ini orang botol amat. Itulah Setahun aku bilang, itu Pak, tadi. lima kali putar-putar dunia. Itulah aku bilang tadi, Pak. Ada pistol Oh, dan tolong peluru sekali tak ada kau. guna. Itu maksudnya. Ayo kita ke Kakak sono tak yuk, buat Meksiko buat apa. yuk. Nah, itu Kita ke Meksiko maksudku. yuk. Coba baca Macam dari kipas dari juga. dari ayat satunya, baca dari ayat satunya coba. Orang Apa di ini? air laut Dari ayat satu baca kali bener. surat itu, surat Ar-Rahman. Itu surat itu sudah ditolak ulama Irak itu. Ini dia Ya, kata oh, ulama apa? Irak itu bukan pasti ini bukan dari Allah. Ada apa? Bukan dari Allah. Iya, katanya Ini dari ulama siapa? Irak. Nanti saya tunjukkan. Ayat ini dari lama so ada, Pak. Ulama mana? Kis tengok aku. Kau ni Oke. kau tak mau Coba keyakinan baca aku dari, lagi. baca dari ayat 1, baca dari 1, ayat 2, 3. Sudah ku Coba kaji semuanya, inilah ku tulis. baca dari ayat 1, baca dulu dari ayat 1 sampai ayat 5. Coba. Buat apa? Ya kamu katanya Ini Pak, menunjukkan. aku kasih jelaskan kau tentang air. Kenapa kau suruh bawa pisahan lagi? Loh, makan nikmat Tuhanmu mana Aduh. yang kamu dustakan? Kau bawa aku ke Amerika, Bani. Aku syak di Malaysia. Oke, Adib naik. Itu ya benderanya hampir sama, Pak, tapi beda. Aku jelaskan lain jak kok lari. Mana boleh. Begini cara kamu. Orang Kristen mana paham, Pak, kalau orang Islam tidak menjelaskan. Oh, Adib Kau kabur. kasih tengok cacat-cacat Al-Quran. Padahal bukan dari Al-Quran jak tadi. Pertama tuh. Coba naikin yang berilmu lah. Naikin yang berilmu lah. Capek aku dengar. Baik, Pak, boleh aku jelaskan, Bani, Pak? Udah miskin, nggak berilmu. Buat apa Woi. kau naik? Miskin, nah, mantap. Kau ada duit? Tuh, yang berilmu tuh. Kenapa harta mau ditunjukkan, Pak? Ya aku ngajakin kau ke Meksiko, kau nggak berani. Adib, Adib, Cak, Pak. assalamualaikum Nggak atau pede kasih tengok duitnya, Salam. tahu siapa? Bapak. Udah kau tengok dulu, kau begitu. Adib, Bapak. Adib. Ya. Di sana. Halo, Assalamualaikum atau bisa dengar suaraku? Ada duit kah? bisa silakan. Oke, sekarang kamu kan mentertawakan Al-Quran. Seakan-akan itu. Mentertawakan Al-Quran siapa? Mentertawakan Al-Quran siapa? Saya sudah dengar dari tadi, terutama yang wanita itu sugel. Al-Quran tuh bukan cuma buat ketawaan, Pak. Buat sugel. guyonan. Adib, perhatikan. Kamu kan tanya surat Ar-Rahman, ya kan? Saya tidak Ar-Rahman pernah itu tanya surat Ar-Rahman. Saya tanya mana kebenaran dalam Islam, mana yang benar dalam agamamu tuh mana yang benar. sekarang saya beri jawaban. Yang pertama, apakah Islam itu benar atau tidak? Itu yang pertama saya berikan jawaban adalah yang Anda tanyakan tadi tentang surat Ar-Rahman. Oke, saya bukakan Saya itunya. tidak tanya Ar-Rahman, Pak. Udah, Bapak diam, dengar enggak? Pertanyaan kami itulah mana kebenaran di dalam agamamu Islam? Tadi kita sudah mengatakan Nabimu aja 54 tahun menikahi bocil anak umur 6 tahun. Nabimu lo nikahi bocil. Hah? Sekarang saya tanya, kalau nabimu tuh suri toladan, hah? Mengapa yang menikahi bocil umur 7 tahun dipenjara 2 tahun sama pemerintah Indonesia? Saya tanya. Kenapa orang yang mengikuti sunnah teladan nabimu kok malah dipenjara gara-gara pedofilia? Katanya nabimu suri toladan. Wanita. Teladannya. Hah? Pelacur wanita, diam Kamu kamu. yang Saya mau pelacur. jelaskan sekarang. Pelacur. Ya? Binatang satu nih. Kamu. Binatang ini masuk-masuk ngomongnya aneh-aneh. Ya, nggak berani membantah saya tidak bisa menjawab nabimu pedofil Udah aku ngatain jawab, orang. Bu.
Terlampau lah bandak dibunuh, Bu. Kalau dia mengawini di bawah umur. Coba kita lihat. Zaman dulu siapa berlesen membunuh, Bu. Katanya yang cerdas banget tuh, coba kita lihat kemampuannya, coba kita lihat. Berlesen menindas orang, berlesen. Ini nabi, Bu. Nabi yang dibenci bekas. Terlampau lah dibenarkan kawin sama bocil 6 tahun. Kenapa ndak dibunuh? Nabi bocil cie. Sedangkan dia diincar gara-gara menyebarkan agama. Coba saya Dia tanyain, cerdas menyebarkan banget. agama, Kenapa Bu. kamu diem, Perang. kamu udah minumnya air kencur, ngomongnya belantakan. Coba saya tanya, cerdas banget nih, kamu Muslim apa Kristen? Assalamualaikum, Muslim, Islam. Kamu sekarang jawab, kenapa nabimu yang katanya suri toladan 54 tahun menikahi anak umur 6 tahun? Bu, dia sebarkan agama sih, Bu. Dibunuh dia satu kota. Sudah dijelaskan itu terkait dengan Rasulullah menikah itu. Pertama, dia diperintahkan oleh Allah. Kedua, zaman dahulu dan zaman sekarang ini berbeda. Kalau memang dahulu itu sekarang saya budaya di Arab itu. Ayatnya nabimu diperintahkan menikahi bocil. Ada di hadis. Terus Nabi jadi Muhammad nabimu menikahi bocil atas perintah Allah. betul. Kedua, Apa ada maksud tertentu manfaatnya? juga. Bentar, saya tanya, apa hikmahnya kakek-kakek usia 54 tahun diperintahkan Allah menikahi anak kecil umur 6 tahun? Oh, Siti Aisyah itu orang pandai, cerdas. Makanya banyak riwayat Rasulullah yang Saya dihasilkan. tak tanya itu. Allahmu itu sudah gila apa sableng? Allah memberi Saya pengurusan tanya, kepada Nabi Muhammad. saya tanya, kamu sebagai dutanya umat di yang dunia ini. cerdas, kamu sebagai umat yang cerdas, apakah kamu nggak berpikir bahwa nabimu tuh bikin ayat sendiri mengatasnamakan Allahmu hanya untuk menggenapi birahinya menikahi anak umur 6 tahun? Apa kamu nggak terpikir sampai sana? Jangan salah, Bu Sopi. Waktu zaman dahulu kala itu tidak ada yang menentang seperti itu. Kondisi budaya kulturnya Saya tanya, apa manfaatnya Allahmu berbeda dengan zaman sekarang ini. Apa manfaatnya Allahmu menyuruh kakek-kakek usia 54 tahun menikahi anak kecil? Faedahnya apa? Faedahnya, ketika Rasulullah menikahi Aisyah itu banyak ya hadis-hadis Rasulullah yang dikisahkan oleh istrinya itu. Karena Aisyah itu pandai, cerdas. Oh, banyak hadis-hadis Nabi. Saya tanya, Aisyah itu bisa baca tulis nggak? Dia orang pandai Aisyah itu. Iya, Aisyah bisa baca tulis nggak? Ya bisa lah, orang pandai, masa nggak bisa? Oh, kalau yang nggak bisa baca tulis berarti orang goblok. Kalau yang nggak bisa baca tulis itu belum belajar. Pasti bisa lo belajar kalau latihan. Aisyah itu bisa baca tulis, orang pandai. Kamu mengatakan begitu. Lah Aisyah aja bisa baca tulis, kok nabimu goblok? Nabi Muhammad mendiktekan ya firman Allah kepada para sahabatnya. Ya. Ya, kepada Aisyah ndak? Oh, kalau itu hadis, bukan Al-Quran. Ini menceritakan kehidupan Rasulullah seperti ini. Aisyah itu banyak hadis-hadisnya dari beliau. Ya, dia itu orang cerdas, Aisyah itu. Makanya Oke, sekarang di mana hadisnya kamu tunjukkan sama saya? Allahmu berkata nikahilah Aisyah supaya nanti dia bisa mendiktekan hadis-hadis. Karena Aisyah cerdas, mana hadisnya? Pada saat itu Rasulullah bermimpi, ya firman Allah itu. Oh, mimpi. Dia mendapat mimpi. Ya. Lah kirain wahyu, mendapat wahyu lewat mimpinya. Pas ketika dia buka mata, itulah istrimu. Pasti buka Siti Aisyah. Ya Siti Aisyah juga nggak menolak, dia juga mencintai Rasulullah. Ya, jadi nggak ada yang yang umur 6 jadi tahun, masalah. Anak umur 6 tahun tuh tahu cinta toh. Anak umur 6 tahun tuh tahu cinta. Hah?
Ibu, harus perhatikan Saya tanya, budaya, saya kondisi, tanya. zaman, kultur, budaya. Perkawinan di dalam Alkitab itu harus sepadan. Perkawinan itu bukan cuma soal bercocok tanam, Pak, tapi juga kesiapan mental dan psikologis. Betul, tapi kan pada zaman itu Pertanyaan budaya saya, sangat berbeda anak umur dengan 6 zaman tahun, sekarang ini. Anak Pada umur saat 6 tahun itu, umur 6 boleh tahun, dinikahi tidak? Hah? umur 6 tahun dinikahi, 9 tahun digauli. Paham? Ya saya tanya, Kak, kenapa nabimu pedofil? Umur 9 tahun itu wanita Ya pada saya zaman tanya, itu kenapa nabimu pedofil? sudah siap ya berumah Ya tangga. saya tanya, kenapa nabimu pedofil? Oh, kalau Rasulullah pedofil itu istrinya mungkin garis-garis semua, tidak ada yang janda-janda, tidak ada yang tua-tua. Lo memang nabimu disikat atau orang yang berkaki 4 aja disikat? Tidak Nabimu tuh loh, kalau lihat kambing dibedai aja disikat. Di kambing saya Siti Rokaya disikat. beliau jadi diberi khusus kok sama Allah, khusus untuk beliau kekasihnya. Saya capek ngomong sama kamu. Bagaimana? Kamu cerdas banget, kamu cerdas banget ya. Biar CP aja sama. Pinter banget. Nah, Pinter sebentar, banget. Coba Dodol ini. dibuka dulu. Iya, Rasulullah Salam, boleh dibuka. kafir pada saat itu. Musnad Ahmad, hadis Musnad Ahmad 24587. Apakah benar itu Nabi mendapat mimpi? Coba kita lihat. Musnad Ahmad 2587. 24587. Salam. Sebentar. Boleh dibuka Musnad Ahmad. Ya. 24587. Kita lihat benar enggak itu mimpi atau dicomblangi sama siapa namanya, Kaula binti Hakim. Kaula binti Hakim. Ya, kita lihat ya. Benar enggak itu mimpi? Comblangnya dipakai juga. Ya. Comblangnya dipakai juga. Nah, comblangnya juga nanti kita lihat ya. Musnad Ahmad 24587. Sebentar ACP ya. Ahmad 24587. Ya, Musnad Ahmad 24587. Rasulullah itu kalau dia mau, kalau dia mata keranjang, habis wanita-wanita gadis. Itu buktinya Rasulullah itu. Memang itu semua dihabisi sama nabimu. Rasulullah itu istrinya Ada. itu kalau dia mata keranjang, Nabimu ya habis itu sama hanya nabimu. menggunakan nafsunya birahinya, Wartawan itu itu habis pasti sama nabi. istri-istri itu tidak ada yang tua-tua. Kalian harus paham. Ya. Kita lihat ya, benar enggak mimpi Kita atau jangan samakan dicomblangnya zaman orang dahulu yang sudah yang 2000 namanya tahun sampai sekarang Kaula ini berbeda binti lah. Hakim. Tiga kali dia Teman-teman yang di dalam mimpinya. Silakan. Musnad Ahmad. Musnad Ahmad 24587. Sudah jelas di situ dikasih oleh Allah, diwahyukan suruh menikahi Aisyah. Adapun bentuknya nanti Aisyah itu banyak menghasilkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah mengenai kehidupan Nabi Muhammad. Ya, kita lihat ya. Musnad Ahmad 24587. Teman-teman yang punya aplikasi hadis silahkan dibuka cekidot. Jadi kalian itu jangan terlalu, beliau itu ialah Rasulullah itu ya kalau cuma ngomong doang itu gampang. Digelari oleh orang kafir Al-Fatona, Al-Amin. Siapa yang menggelari itu? Orang kafir yang menggelari itu. Sabar. Gara-gara gara-gara Aisyah semua aib-aibnya si Nabi Muhammad kebongkar di bangsat juga nih kadang-kadang. Gak ada yang aib-aibnya. Tidak mencintai Rasulullah. Tidak ada pemaksaan. Coba buktikan. Siapa yang tahu? Pak Talita, siapa tahu? Ya, ini panjang banget loh. Ya, ini panjang banget loh. Panjang. Sudah isinya situ. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah. Adapun maksud dari suruhan Allah itu bahwa Siti Aisyah nanti itu ya meriwayatkan apa-apa yang ada pada diri Nabi. Nah, makanya kita lihat benar pertahankan narasimu ya, Ya, jangan bergoyang sedikit pun.
ke kanan atau ke kiri. Sudah jelas beliau dia perintahkan ya pada zaman dulu kita lihat, ada benarkah diperintahkan atau dicomblangi oleh seorang wanita yang bertanya kepada Nabi tentang mimpi basah. Ya, Kaulah binti Hakim itu yang bertanya kepada Nabi bagaimana kalau seorang perempuan itu mengalami mimpi basah. Ya ampun. Ini Nabi apa dokter boy? Dari sini aja Pak, ini yang pertama. Sebentar itu Rasulullah kalau dia kata kerajaan Rasulullah itu ya itu oleh Allah bumi ini untuk penyempurna akhlak manusia. Tanya pinter. Itu nabimu itu kok ada wanita berkonsultasi tentang mimpi basah? Itu nabimu tuh nabinya Allah apa dokter Boyke? Bukan itu hadisnya, itu hadisnya bukan itu yang nama-nama suruh bukan itu apa? Hadis palsu, ini palsu. Yang palsu tuh gigimu. Ada. Ini hadis asli, yang palsu tuh gigimu. Perhatikan, coba baca cerdas. Kau kafir. Baca cerdas. Bisa baca nggak cerdas? Ya. Cerdas. Yang penting aku bukan muslim. Baca dulu. Nanti saya cari 5 slide ya. akan menikahi Pak Talita, ini 5 slide ya, 5 slide. Ya. Jadi kalian itu percuma menyerang Rasulullah karena siapa yang menyerang? Coba makanya baca dulu. Ya. Baca dulu. Ya. Baca jadi dulu. Hadis itu dimakan mentah itu hadis-hadis. Baca dulu. Ini sudah ditampilkan belum Talam? Bukan Musnad Ahmad 24587. 24587 Musnad Ahmad. Dari ensiklopedia hadis Pak Talita. Ya, ensiklopedia hadis 24587. Ensiklopedia gimana itu? Kalau kamu gak ngerti-ngerti ya ensiklopedia. Talam, bukan ini hadisnya. Ini hadisnya panjang loh. Iya. Musnad Ahmad tak apa? Musnad Ahmad. Rasulullah telah diberi pengkhususan, diberikan hak prerogatif oleh Allah. Tatkala Khadijah wafat, itu bunyinya begitu. Pengkhususan untuk beliau Rasulullah itu diberi pengkhususan oleh Allah. Saya sudah tahu siapa kamu muncul. Dengan baca dulu, makanya baca dulu. Nanti tampilkan. Ya sudah, itu sudah hadis itu sudah dibantah oleh Al-Quran. Beliau itu mendapat pengkhususan. Tadi kamu kebilang kan mimpi, ternyata itu diomblangin sama bibinya yang bernama Kaulah binti Hakim. Makanya jangan dusta. Iya, bukan itu. Tatkala Khadijah wafat, saya bacakan. Tatkala Khadijah wafat, Kaulah binti Hakim, istri Utsman. Perhatikan. Itu kan hanya cerita pribadinya itu. Nah, tadi kamu bilang kesalahan. Susah. Cerdas, diam dulu. Ini cerdas. Ini slide yang kedua. Ada 5 slide ini sampai akhir aku bikin tadi. Sudah dibantah di situ oleh. Baca dulu. Sudah saya baca itu. Saya menyukainya. Temulah ayahku. Yang pertama apa bro? Temulah ayahku. Ayahnya Sauda adalah seorang tua yang sudah cukup umur. Perhatikan. Memberikan kebebasan kepanasan Rasulullah. Kaulah siapa ini? Kaulah binti Hakim. Dia bertanya, ada keperluan apa kamu? Kaulah berjawab, Muhammad binti Abdullah telah mengutusku untuk meminang Sauda. Perhatikan. Ya, Nabi Isa pun banyak. Istrinya. Oh, kamu itu ya cerdas, kamu diam loh, kamu tak mute loh kamu. Dari tadi saya sudah biarkan kamu ngomong, kamu gantian dibaca dulu. Allah itu diberikan istri dibaca dulu baru kamu komentar. Sudah saya baca itu. Halo. Ini sama ini kayaknya ini anak kurangan ASI ini waktu kecil.
Sudah saya Ya. sudah saya baca Jadi itu. ternyata Sudah. dicomblangi sama bibinya yang bernama Iya, nggak Kaula masalah, binti itu kan Hakim. prosesnya, Jadi ketika kamu prosesnya tadi di katakan dunia. mimpi itu dusta. Ya, tapi beliau itu Nah, perhatikan nih. kan pada dasarnya beliau diperintahkan menikahi Aisyah karena untuk meriwayatkan hadis nanti ini dari Aisyah ini hadisnya. Tatkala tadi jawafat, Kalian nggak Kaula bisa binti menyerang Hakim, pribadi istri Rasulullah. Urmas bin Masnun Beliau itu datang ke diberikan saya berkata, negatif oleh Allah. wahai Rasulullah, Ya. engkau akan menikah lagi. Beliau bertanya, dengan siapa? Ia menjawab, jika engkau mau istrinya dengan banyak, perawan dan jika engkau mau dengan janda. Beliau bertanya, siapa gadis perawannya? Perhatikan, yang ditanya dulu, siapa gadis perawannya? Ya, siapa gadis perawannya? Dan jika engkau mau dengan janda, ditanya dulu siapa gadis perawannya. Dia menjawab, dia adalah anak perempuan ciptaan Allah yang paling kau cintai, Aisyah binti Abu Bakar. Beliau bertanya, adapun yang janda, ia menjawab, Saudah binti Jam'ah. Surat Al-Quran. Ia telah beriman kepadamu dan mengikuti yang engkau katakan. Kepada beliau bersabda, pergilah dan ceritakan kepadaku. Lalu ia masuk ke rumah Abu Bakar seraya berkata, wahai Ummu Ruhman, ya, tidak ada istri yang kebaikan keberkahan apakah engkau yang telah mendatangi kalian? Ummu Ruhman balik bertanya, apa maksudnya? Ia menjawab, Rasulullah SAW telah meminangkan Aisyah. Ummu Ruhman berkata, tunggulah Abu Bakar hingga ia datang. Paham? Udah kepanasan dia. Boleh. Sudah ya, jelas ya, bahwa ternyata itu tidak ada mimpi-mimpi itu bohong semua. Jadi ada. Nih, saya bacakan lagi ya. Mau saya bacakan? Saya bacakan lagi ya. Makanya baca ini dulu. Iya, sudah saya jawab itu surat Ar-Ra'd, Al-Quran yang menjawab itu semua. Beliau diberi hak khusus. Dia telah mengatakan hal itu dan ia pun pergi dari Rasulullah itu wakil Tuhan, telah menghilangkan janji. Oke. Salam kawan-kawan semua ya. Oh iya. Saya jawab ya. Iya. Oke, saya sekarang bertanya Kalau Muhammad adalah ada kekhususan bagi dia. Kira-kira kekhususan buat Muhammad itu menyenangkan hati Muhammad atau menyenangkan umat, Pak? Suara saya kencang nggak sih, teman-teman? Halo?